Apa yang Anda masukkan ke dalam air? Tidak apa-apa. Hanya sesuatu yang baik untuk mengirimmu di jalan. Mengapa aku sudah berjanji padamu membiarkanmu masuk? Lihatlah hal-hal tua itu. Tidak ada apa-apa sama sekali. Nak, kalau aku terus berpura-pura, aku bakal ketahuan. Sekarang di hati Xinian cuma ada aku. Kenapa aku masih mempertahankanmu? Kau membantuku mengusir Chen Xiao, wanita berwajah kuning itu, keluar. Biarkan saya menjadi Nyonya Huo yang asli. Saya belum berterima kasih padamu, Leho. Aku sangat buta. Hati-hati menginginkan cucu. Mengusir Xiao. Membantu wanita beracun sepertimu untuk naik ke posisi. Aku benci sekali. Sekarang saya tahu saya menyesal. Sudah terlambat belajar pintar di kehidupan selanjutnya. Apakah kamu ada di sana, Ibu? Di mana kamu, Ibu? Mama. 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 Xiao. Mama. Ibu menyesal padamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti 1000 kali lipat mengkompensasi Anda. Ketua, Anda sudah bangun. Sudah hampir sampai villa. Ini 5 tahun yang lalu, hari saya baru pulang dari luar negeri. Aku terlahir kembali. Kehidupan sebelumnya adalah hari ini. Putra saya Huo Xinian mengatakan kepada saya untuk menceraikan Xiao dan menikahi wanita hamil Jiang Meizu. Tuhan mengasihani. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang. Jiang Meizu, tunggu untukku. Mama. Xiao, datanglah, duduk. Xiao, selama bertahun-tahun ini, keluarga Huo yang menyesal padamu, dan aku yang tidak mendidik putraku dengan baik, membuatmu dizalimi. Bu, jangan katakan itu. Itu karena aku tidak melakukan cukup baik. Dia tidak menyukaiku. Tidak, kamu sudah melakukannya dengan baik. Ini semua salahnya Xinian yang dibutakan lemak babi. Xiao, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apakah kamu mencintai Xinian? Apakah Anda ingin menjaga rumah ini? Mama. Tentu saja aku ingin menjaga rumah ini. Selama Anda masih memiliki rumah ini, ibu akan membantumu. Benarkah? Ibu menepati kata-katanya. Jika Xinian terobsesi dengan, ibu akan memutuskan untuk membiarkan Anda bercerai. Properti keluarga Huo dibagikan setengah kepadamu. Pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Ibu, aku tidak menginginkan uang. Aku hanya ingin Xinian berubah pikiran. Ibu mengerti. Kalau begitu, kamu keluar dulu sebentar dan santai. Serahkan urusan rumah tangga ke ibu. Ibu berjanji padamu, menunggu kamu kembali. Semua akan baik-baik saja. Aku mendengarkan Mama. Pergilah.
Chairman, Tuan Muda baru saja menelepon dan mengatakan bahwa rapat perusahaan telah diperpanjang dan dia akan kembali nanti. Selain itu, Nona Jiang sudah datang. Apakah Anda ingin membiarkan dia masuk? Datang tepat waktu. Bawa dia ke ruang tamu. Adalah Kang Mijo. Kehidupan sebelumnya, Anda membuat panggung di depan saya untuk bertindak. Giliranku juga dalam hidup ini. Kamu adalah... Halo Nona Jiang, saya Chen Xiao. Ibu mertua saya bilang kamu mau datang, jadi dia secara khusus meminta saya untuk menyambutmu. Aku pikir itu siapa? Ternyata kamu wanita itu. Tahu hari ini aku akan datang, sengaja menunggumu di sini. Ingin memberi saya pertunjukan. Chen Xiao, aku memberitahumu. Sinian sudah lama tidak mencintaimu, tapi kamu masih menempati posisi sebagai buhuo. Itu ada gunanya apa? Keluar dari sini sesegera mungkin, dan Anda masih bisa menyimpan sedikit kesopanan. Kamu lihat dirimu, tua dan sudah tidak menarik lagi. Kuno dan membosankan. Kalau aku jadi kamu, saya sudah lama bersembunyi dan tidak memiliki wajah untuk melihat orang. Nona Jiang masih muda. Mulut ini sangat jahat. Kalau kamu ngomong sama aku seperti ini, apa nggak takut aku kasih tahu Sinian? Anda menuntut. Apapun yang kau katakan, kau lihat Sinian itu percaya padamu. Wanita ini masih percaya padaku. Oh benar. Saya sekarang sedang mengandung di perut saya. Anaknya Sinian. Untuk apa kamu berdebat denganku? Oh apakah itu? Apakah Anda yakin Sinian tidak percaya pada saya sebagai istri pertama, tetapi lebih percaya pada Anda sebagai wanita? Chen Xiao, aku memberitahumu, tidak ada imut kecil di dunia. Pria yang tidak mencintai siapapun, siapapun itu gadis kecil yang lucu, posisi sebagai nyonya Huo milikmu, saya yang harus menentukannya. Keluar dari sini sesegera mungkin. Jangan beri muka tanpa malu. Kamu berani memukulku. Aku memukulmu, wanita yang tidak tahu malu. Nyonya. Jiang Meizu, pintu keluarga Huo tidak semudah itu untuk masuk. Kalau kamu tahu diri, sebaiknya cepat-cepat pergi. Kalau tidak, bahkan Sinian tidak bisa menjagamu. Oke, kalian tunggu aku. Aku akan memberitahu Sinian sekarang. Mama, baru pulang dari luar negeri. Kenapa belum istirahat? Menunggu kamu kembali, bicarakan tentang peristiwa seumur hidup Anda. Bu, aku tahu apa yang akan kamu katakan padaku. Tapi aku dan Xiao sudah tidak ada perasaan lagi bersamanya. Hanya saling menyiksa. Miju sedang mengandung bayiku. Aku harus memberikannya kepadanya dan bayinya sebuah nama. Tahun Hos. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Beberapa tahun sebelumnya keluarga Huo, rantai modal hampir putus. Siapa yang menjual properti keluarganya, membantu keluarga Huo melewati kesulitan? Ini Xiao. Xiao telah menikah selama bertahun-tahun. Sulit, berbakti dan masuk akal. Apa yang tidak kamu lakukan dengan baik? Sekarang kamu meninggalkan istri pertamamu, dan tetap saja mau jadi Chen Shimei. Apakah kamu masih manusia kamu? Bu He Xiao baik. Tapi dia seperti segelas air hangat. Membosankan. Tapi Meizu berbeda. Dia mengerti saya. Saya hanya ketika bersama dia, baru saya bahagia. Ini adalah cinta sejati. Apakah kamu mengerti? Tutup mulutmu. Kamu benar-benar suka ya. Menurutku kamu itu sudah terpesona oleh wanita itu. Dia bersamamu hanya untuk uangmu, kamu ngerti nggak? Wanita seperti itu, aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke pintu keluarga Huoku. Mama, jika Anda bisa mengalahkan Itik Mandarin lagi, aku akan meninggalkan keluarga Huo bersamanya. Bagaimanapun, aku telah bercerai dari pernikahan ini. Kamu. Baik. Ingin bercerai tidak apa-apa. Kalau begitu, kamu harus keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Semua milik keluarga Huo. Kamu tidak boleh membawa sedikit pun. Semuanya harus ditinggalkan untuk Xiao sebagai kompensasi. Anda terus mengatakan cinta sejati. Aku ingin melihat. Setelah kamu tidak punya apa-apa, apakah Jiang Mijo itu masih akan mengikutimu? Chen Xiao sebenarnya kasih kamu obat bius apa sih? Sampai kamu sebegitu melindunginya. Kenapa kamu seprotektif itu sama dia? Aku ini anak kandungmu sendiri loh. Sebenarnya kamu lebih berpihak ke dia atau ke aku sih? Hanya karena kamu anakku. Jadi aku tidak bisa melihat terus melakukan kesalahan. Aku memberimu dua jalan satu. Kamu memutuskan kontak dengan Jiang Meizu. Hiduplah dengan baik dengan Xiao. Atau kamu keluar dari rumah tanpa apa-apa. Untuk mengejar apa yang kamu sebut cinta sejati. Kau pilih sendiri.
Bagaimana ibuku bisa menjadi seperti ini? Sebelum pulang ke rumah bukankah di telepon saya mengatakan baik-baik saja? Mungkinkah ada konflik antara Miju dan dia pada sore hari? Sinian, kapan kamu bercerai dengan wanita berwajah kuning itu? Kemarin ketika aku pergi ke rumahmu, aku kebetulan bertemu dengannya. Dia berani memukulku. Nada Anda harus melakukannya untuk saya. Apa? Wanita Chen Xiao itu berani memukulmu. Benar-benar keterlaluan dia. Meizu, wah. Apa kau baik-baik saja? Bagaimana dia memukulku? Dia jelas memukulku di perutku. Bayi kita. Kemarin ibumu benar-benar mengirim dia untuk menjemputku. Dia datang menyambutku. Bukankah ini sudah jelas banget? Apa dia sengaja mau nunjukin kekuatannya ke aku? Sinian. Apakah Bibi tidak menyukaiku? Kamu tidak membuat ibuku marah kemarin kan? Beraninya aku membuatnya marah. Aku tidak peduli Sinian. Wanita itu memukulku kemarin. Kamu harus melampiaskan kemarahanku hari ini. Bagus-bagus. Lain kali saya melihatnya, saya akan memintamu membalas 10 kali lipat. Oh, apakah itu? Bagaimana Anda ingin bertarung? Kamu wanita. Beraninya kamu datang ke sini. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Mizu, apa yang kamu lakukan? Sinian, kamu benar-benar melindunginya. Sekarang kamu mengerti, di dalam hati Sinian, siapa yang lebih penting. Sinian. Apakah kamu hanya diam saja menonton begini, melihat wanita ini memukulku? Meizu, jika Anda terus berbicara omong kosong, aku juga tidak bisa melepaskanmu. Tahun Hos. Hosnian. Keluar. Mengapa Anda menyuruhku keluar? Hanya karena ini perusahaan keluarga saya. Anda hanya asisten kecilnya Sinian. Hanya seorang asisten kecil saja, mengandalkan kenyamanan pekerjaan, merayu Sinian untuk naik ke posisi lebih tinggi. Aku bisa memandu kamu kapan saja. Sinian, lihat dia. Sepertinya saat kami bertemu kemarin, Miju pasti berkonflik dengan ibuku. Mari kita menenangkan ibuku dulu. Mizu, kamu keluar. Apa yang kamu katakan? Kau keluar dulu. Nanti aku jelaskan padamu, patuh ya. Bu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kemarin kamu bilang mau bercerai? Ini surat perceraian, lihat dulu. Kalau kamu memilih untuk keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa ya, tanda tangan saja di atas itu. Kalau kamu memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau begitu hari ini, aku harus berhenti dengan wanita itu. Aku harus berhenti. Bu, apakah Anda mencoba mendorong putra Anda ke jalan buntu? Saya memaksa Anda. Siapa yang membiarkan Anda meninggalkan istri pertama Anda dan menikahi seorang wanita? Jika Anda memilih untuk meninggalkan Xiao hari ini, maka saya akan mencabut jabatan Anda sebagai presiden grup Anda. Bersihkan diri dan keluar dari rumah. Biarkan kamu sama perempuan itu. Jalani saja hubungan kalian dengan baik. Bu, aku sama Meizu itu benar-benar cinta sejati. Aku tahu kok. Kemarin mungkin kalian ada sedikit nggak enakan, tapi aku janji sama ibu ke depannya, Meizu pasti akan jadi menantu yang benar-benar sempurna. Huo Xinian, apakah kamu buta? Kamu juga melihatnya tadi. Dia bahkan belum masuk ke rumah ini, tapi sudah berani melakukan sesuatu terhadap ibu mertua seperti saya. Tidak apa-apa jika Anda melewati pintu. Apakah Anda sudah memikirkannya? Anda mau pilih Xiao atau pilih wanita itu? Mama. Grup Wo, pencapaian hari ini semuanya bergantung pada kerja keras saya selama beberapa tahun terakhir. Semua ini karena kerja keras saya selama beberapa tahun ini. Anda meminta saya untuk menyerahkan semua yang saya miliki sekarang demi Meizu. Demi Meizu, kamu ingin aku menyerahkan segalanya yang aku punya sekarang. Tidakkah Anda pikir itu terlalu berlebihan? 3 generasi keluarga Huo sudah bekerja keras, mengumpulkan aset sampai puluhan miliar ini. Baru saja terkumpul aset sebanyak ini. Dalam sekejap mata, kamu malah mau memberikannya kepada seorang wanita yang asal-usulnya nggak jelas. Ini nggak berlebihan ya? Jiang Meizu sama sekali nggak hamil. Dia itu cuma mau menghancurkan keluarga Huo. Kamu nggak sadar ya? Nggak mungkin. Meizu itu bukan orang seperti itu kok. Oke, baiklah. Anda bahkan tidak mendengarkan kata-kata ibu Anda sendiri. Bukan, saya akan memberi Anda 1 hari untuk memikirkannya. Dalam 1 hari, jika Anda tidak membalas saya akan meminta pengacara untuk mengambil kembali semua harta benda Anda. Itu juga berarti bahwa Anda telah melepaskan hak waris keluarga Huo. Dan mengambil kembali status ahli waris keluarga Huo. Kemudian milik keluarga Huo yang begitu besar. Kepada siapa Anda ingin menyerahkannya? Ini tidak perlu Anda peduli. Mulai hari ini, saya akan memberhentikan Anda sebagai presiden. Pulanglah dan renungkanlah. Seseorang yang datang. Halo ketua. Tuan muda, saya telah memberhentikanmu dari jabatan presiden. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih semua urusan perusahaan. Laporkan kepada saya situasi keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Laporkan kepada saya. Mobil tuan muda sudah siap. Silakan pulang.
Chen Xiaong, sebenarnya kamu kasih apa sih ke ibuku? Kok dia jadi terpengaruh banget sama kamu? Dia bahkan mengancam saya dengan melepaskan hak warisnya. Jika saya bersikeras untuk bercerai, saya harus membatalkan hak warisan keluarga Huo saya. Apa? Melepaskan hak warisan? Lalu saya ikut kamu makan angin saja ya? Maksudku, bayi kita. Sinian, kamu pasti nggak tega melihat bayi kita ikut menderita bersama kita kan? Daripada aku, Mijo tampaknya lebih khawatir tentang identitas ahli warisku. Mungkinkah apa yang dikatakan ibuku itu benar? Lupakan saja. Lagi pula, saya dan bayi adalah orang yang hidup sulit. Aku hanya peduli padamu. Selama kamu ada di sisiku, aku tidak takut apapun. Sinian, mari kita cari tempat yang tidak ada yang kenal. Kita lahirkan bayi itu dan besarkan bersama. Selama kau tinggal bersama kami bahagia. Apa yang baru saja aku pikirkan, Mizu sangat mencintaiku. Bagaimana dia bisa menjadi wanita yang suka mengejar kemewahan? Mizu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak di perutmu dizalimi. Aku satu-satunya putra ibuku, sekarang ini hanya untuk sementara waktu, dia terpikat oleh Chen Xiao. Tunggu sampai aku selesai dengan Chen Xiao, lalu aku bisa menyelesaikan urusan dengan ibuku. Aku akan cari caranya. Baiklah, kamu Chen Xiao. Ternyata kamu yang di tengah-tengah suka main-main begitu. Lihat saja gimana aku ngehadapin kamu. Chen Xiao. Jika kamu tidak tahu malu, kamu bahkan memanfaatkan saat Sinian tidak ada untuk duduk di tempatnya dan pura-pura penting. Kamu gak benar-benar pikir duduk di kursi ini. Anda adalah ketua grup Huo, kan? Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya bukan ketua grup Huo? Kalau Anda adalah ketua grup Huo, saya adalah Ibu Ratu Barat. Sejak kapan kamu juga bisa masuk ke rumah dan memprovokasi istri aslinya? Apakah Anda di sini untuk mencari kematian? Chen Xiao, kamu harus mengerti dulu. Di dunia cinta, orang yang tidak dicintai adalah wanita yang jahat. Kamu seorang wanita tua, tidak ada bantuan untuk Sinian, bahkan nilai emosi yang paling dasar tidak dapat memberikan. Kamu adalah seorang manis kecil yang tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang mencintai. Oh benar, kamu begitu yakin Sinian benar-benar mencintaimu? Tentu saja, aku muda dan cantik dengan tubuh yang baik, Sinian berkata, dia hanya mencintaiku sendirian. Dia juga bilang, dia pasti akan menceraikanmu dan akan memberi saya dan anak-anak status. Jiang Meizu, kamu benar-benar payudaranya besar tapi nggak punya otak. Kalau cuma modal muda dan cantik, bisa langsung dinikahin sama keluarga kaya. Lalu apa gunanya para selebriti itu? Kamu itu cuma Sinian saja. Mainan sesaat saja, tahu nggak? Apa sih omong kosong yang kamu bilang? Lihat nanti, kalau nggak saya sobek mulutmu. Kamu masih berani memukulku. Seseorang datang untuk membunuh seseorang. Asisten Wang, keluarkan wanita tua ini dari sini untukku. Dia akan menyakiti anak-anaknya Tuan Huo. Nona Jiang, jelaskan dulu. Siapa yang mau mencelakakan anak Pak Huo? Itu dia orangnya. Ayo, seret dia keluar dari grup Huo untukku, dan katakan kepada Kapten Keamanan untuk tidak membiarkannya masuk lagi. Katakan kepada Kapten Keamanan, jangan biarkan dia masuk lagi. Asisten Wang, kamu gila. Saya tunangan Presiden Huo. Kamu mau menyinggung saya hanya demi wanita berwajah kuning seperti itu. Menyinggung saya akan suruh Sinian memecat kalian semua. Memecat kami. Yang itu kayaknya harus ketua yang setuju deh. Kamu nggak tahu ya, ketua di grup kalian itu adalah calon ibu mertua saya. Oh, gitu ya. Soalnya calon ibu mertua ini belum pernah ngakuin kamu sebagai menantu perempuan. Ketua, maafkan saya, membuat Anda ketakutan. Apa? Anda adalah ketua Huo Group. Apakah kamu? Siapa ketua kami? Belum giliran kamu, orang luar, untuk membicarakannya. Cepat buang dia keluar. Chen Xiao, kamu berani memperlakukan saya seperti ini. Hati-hati, nanti saya kasih tahu Sinian, biar dia ceraikan kamu. Tunggu saja, ya. Pergi panggil Sinian. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Nona Jiang, sudah lama tidak bertemu denganmu ini. Hanya masalah kecil yang mengganggu. Ini untuk Presiden Huo.
Saya dengar Ketua Huo sudah kembali ke Tiongkok, dan juga aku tahu tentang hubunganmu dengan Huo Xinian. Berita tentang Nona Naisui benar-benar informasinya cepat ya. Lingkaran itu memang cuma sebesar ini. Izinkan saya mengingatkan Anda satu hal. Ketua Huo bukanlah orang biasa, jadi mengandalkan anak-anak untuk naik ke atas itu tidak gampang. Kadang-kadang memang harus pakai cara-cara khusus. Misalnya, biarkan beberapa orang yang mengganggu sendiri melakukan kesalahan yang fatal dan tidak bisa diperbaiki. Cara khusus untuk membuat orang yang menghalangi, mengganggu membuat kesalahan untuk membiarkan wanita itu melakukan dosa yang tidak dapat dimaafkan. Xinian akan dapat mengambil alih Huo Clan dengan lancar, dan pada saat itu tidak akan ada perlawanan lagi untuk bercerai dengan wanita berwajah kuning Chen Xiao itu, tidak akan ada perlawanan lagi. Bu, aku tahu kamu punya prasangka terhadap Meizu, tapi kamu juga bisa membiarkan satpam melempar dia keluar dari gedung grup Huo kan? Nanti kalau dia cerita ke orang, dia itu calon nyonya muda keluarga Huo kita juga loh. Dengan cara seperti ini, bagaimana nanti orang-orang di grup akan memandang dia? Masa depan wanita muda dari kelompok Huo, dia juga pantas, seseorang yang sengaja berhubungan, wanita yang sudah menikah. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi wanita muda dari keluarga Huo. Ibu, mengapa kamu berbicara begitu jelek? Meizu dia tidak salah sama sekali. Aku menyukainya, dia berkomitmen untuk mengikuti saya. Lelucon, dia tahu bahwa kamu telah menikah dengan Xiao, dan dia datang untuk menghubungimu, itu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menyukai Chen Xiao, tidak akan sebelumnya. Apalagi di masa depan. Huo benar-benar ingin kecantikan, tidak ada Jiang San. Ibu, kamu tidak bisa seperti ini. Meizu apa salahnya, dia hanya mencintaiku, dia masih bersedia memberiku keluarga Huo. Mengapa kamu tidak bisa menerimanya? Huo Xinian, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, selama aku masih hidup, dia, Jiang Meizu, tidak akan pernah bisa masuk ke pintu keluarga Huoku. Bu, kamu tidak bisa seperti ini. Bagaimana kamu bisa begitu sewenang-wenang, sih? Kamu masih punya setengah hari. Kalau melewati waktu, grup Huo, saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi kelompok Chen. Mama. Mengapa Anda memaksa saya berulang kali menekan saya begitu? Chen Xiao, sebenarnya sub ekstasi apa yang dia tuangkan padamu, sampai kamu mati-matian melindunginya seperti itu? Kamu masih punya muka untuk menyebutkan Xiao. Jika aku tidak kembali, dia juga tidak akan tahu apa yang telah kalian berdua lakukan padanya kamu sebagai suaminya Xiao. Dia belum kembali selama berhari-hari. Apakah Anda pernah bertanya padanya? Chen Xiao tidak ada di rumah. Kemana dia pergi? Aku meminta seseorang untuk mengirimnya keluar untuk bersantai. Huo Xinian harus tahu membalas budi. Keluarga Chen sudah pernah membantu keluarga Huo kita. Baik dari segi perasaan maupun logika. Kamu seharusnya nggak memperlakukannya seperti ini. Bu, masalah emosional ini tidak bisa dicampur dengan membalas kebaikan. Ada banyak cara untuk membalas kebaikan, bukan hanya menikah saja. Saya dan Chen Xiao bersama saya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan cinta. Saya sama sekali tidak menyukainya. Tahun Hos. Selama bertahun-tahun, semua buku yang kamu baca itu sia-sia saja. Ini adalah ajaran leluhur keluarga Huo, kemakmuran istri dan anak selama 100 tahun. Kamu sudah melupakan semua ini ya? Saya. Kalau kamu tidak putus dengan Jiang Meizu, kamu keluar saja dari keluarga Huo. Saya akan bekerja sama dengan para tetua keluarga Huo untuk menghapus namamu dari silsilah keluarga. Chen Xiao, Anda tidak tahu malu. Kamu bahkan pakai cara curang seperti itu, supaya aku nggak bisa masuk ke grup Huo dan nggak bisa ketemu Xinian. Kalau kamu memang punya kemampuan, ya ayo bersaing sama aku pakai kemampuan aja. Apa yang kau bicarakan? Kenapa? Aku tidak mengerti. Berpura-pura denganku. Jika bukan karena kamu menyuruh satpam mengawasi aku, apa aku nggak bisa masuk ke gedung utama grup Huo? Saya tidak punya banyak kekuatan. Ya, tentu saja, Nyonya Huo sudah tahu tentang hal-hal kotor kalian berdua. Ini memang sengaja diatur seperti ini. Wanita itu, aku belum pernah melihatnya. Kalau bukan karena kamu ada di sisinya, ngomongin aku di belakang, mana mungkin dia bisa memperlakukan aku seperti ini? Mungkin. Nyonya Huo sudah lama bertemu denganmu, sudah pernah bertemu. Dan aku tahu perilaku kamu dengan sangat baik. Chen Xiao, aku memberitahumu, tempat nenek muda keluarga Huo, aku sudah duduk. Jika kamu tahu minat, jujur saja, jika kamu tidak tahu minat, aku akan memberitahumu untuk mati tanpa tempat pemakaman. Pergi dari sini sekarang. Tidak, saya tidak akan pergi. Ini rumah saya dan Xinian, saya tidak bisa pergi. Kamu orang tua dan jelek, menempati posisi Nyonya Huo dan tidak mau pergi. Kalau saya jadi kamu, sudah dari dulu saya bunuh diri pakai sepotong tahu. Tidak mau. Saya tidak pergi. Terserah Anda untuk pergi atau tidak. Aku sudah kembali. Cepat masak untukku. Chen Xiao, bukankah kamu tidak ingin pergi? Saya ingin menunjukkan kepada Anda, Xinian akan memilih siapa. Meizu, apakah wajahmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Semuanya dipukul oleh Chen Xiao.
Apa yang terjadi dengan kalian? Hari ini saya pergi ke grup untuk menemukan Anda. Akibatnya, saya tidak bisa masuk ke gerbang grup. Jadi saya datang ke villa buat cari Kak Chen. Tapi begitu Kak Chen lihat saya, dia langsung memukuli saya. Apa Kak Chan dia? Si Nian, jangan bertengkar dengan Kakak Chen karena aku. Dia juga nggak gampang di rumah ini. Lagi pula, tidak dicintai. Juga sangat menyedihkan. Aku tahu. Jika Anda tidak menyukai Meizu, maka Anda tidak bisa memukul seseorang segera setelah Anda bertemu. Meizu masih mengandung anak keluarga Huo kami. Jika ada 3 panjang dan 2 pendek, apakah Anda layak nenek moyang keluarga Huo? Huo Xinian, Anda bahkan tidak bertanya, hanya mendengarkan kata-katanya saja dan menuduh saya. Dia terlihat seperti ini di depanku. Tidak sulit untuk membayangkan, saya di luar negeri. Kehidupan seperti apa yang dijalani Xiao? Miju sudah terluka seperti ini. Apa yang harus saya tanyakan? Anda benar-benar buta mata dan buta hati. Oke, lalu panggil pemantauan. Siapa yang menggerakkan tangan, siapa yang berakting, jelas sekali. Lupakan saja. Kalau Kak Chen tidak menyukaiku, tidak apa-apa untuk menampar saya. Saya hanya meminta Kakak Chen, jangan membalas dendam padaku. Lagi pula, anak itu tidak bersalah. Kang Miju. Keterampilan aktingmu, Oscar, berutang patung padamu. Si Nian, karena Kak Chen tidak menyukaiku, aku pergi saja. Kau pergi. Apakah Anda bersedia meninggalkan keluarga Huo? Cukuplah. Miju sudah cukup berkompromi. Kenapa kamu masih sinis? Kenapa kamu harus menyindir lagi? Kamu harus memaksa Mijo mati, baru kamu bahagia ya? Mizu, ayo pergi. Berhenti. Huo Xinian, jika Anda berani meninggalkan keluarga Huo hari ini, mulai sekarang, kamu tidak akan kembali lagi. Aku anak satu-satunya ibuku. Dia pasti tidak akan menyangkalku. Sangat penting untuk mengobati Meizu. Si Nian, wajahku sangat sakit. Tidak apa-apa Mizu. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kamu. Tahun Hos, ini adalah jalan yang Anda pilih. Kalau begitu jangan salahkan aku. Laoli. Hubungi pengacara Song dan biarkan dia dalam waktu sesingkat mungkin mengambil kembali semua properti milik Huo Xinian dulu. Lalu beritahu Xiao, suruh dia pulang. Ketua, apakah Anda ingin memberitahu Nyonya Muda tentang apa yang terjadi baru-baru ini? Gak usah. Ini keluarga Huo, saya minta maaf Xiao. Jangan katakan padanya, membuatnya sedih. Karena di hati Xinian, hanya ada Jiang Meijo. Maka aku akan melakukan apa yang aku katakan dan merampas Huo Xinian. Kualifikasi ahli waris. Juga beritahu Huo Clan Elder, dan biarkan mereka berpartisipasi dalam makan malam keluarga dalam beberapa hari. Saat itu saya akan mengumumkan di depan umum, bahwa Xiao menjadi pewaris generasi baru keluarga Huo. Mijo, apakah wajahmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya saja kita pergi begitu saja. Kakak Chen tidak akan membalas dendam padaku kan? Jangan takut, ada aku di sini. Biar saya lihat siapa yang berani menyentuh jari Anda. Mizu, jangan khawatir. Mulai hari ini, 24 jam, aku bersamamu. Siapapun yang berani bergosip tentang Anda, saya tidak akan pernah memaafkannya. Tapi Kakak Chen, kalau pergi ke ibumu buat ngomongin orang, ibumu tidak akan benar-benar mengusirmu keluar dari keluarga Huo. Yakin. Hal semacam ini ya, tidak mungkin terjadi. Aku adalah satu-satunya putra ibuku. Beberapa hari lagi, dia akan mengumumkan di jamuan keluarga bahwa aku adalah pewaris kelompok Huo. Si Nian, saya akan mengatakan bahwa Anda adalah yang terbaik. Benarlah. Ini adalah kalung yang melambangkan wanita muda masa depan keluarga Huo. Makan malam keluarga dalam beberapa hari. Anda harus memakainya. Umumkan kepada semua orang pada saat itu. Anda adalah masa depan wanita muda dari keluarga Huo. Dan aku akan mengumumkan di depan umum bahwa aku akan bercerai dengan Chen Xiao. Si Nian, kamu memang yang terbaik untukku. Bodoh. Aku tidak baik padamu dan siapa yang baik? Tapi, bagaimana kalau ibumu menghalangi kita? Bagaimana? Jika dia masih saja nggak tahu diri, aku bakal membiarkan dia pergi bareng Chen Xiao. Chen Xiao, Chen Xiao. Si Nian sangat mencintaiku. Apa yang kamu gunakan untuk melawanku? Di jamuan keluarga Huo beberapa hari kemudian, aku pasti akan membuat reputasimu hancur.
saya meminta Anda untuk memeriksa masalah Jiang Meizu gimana? Balas saya secepat mungkin. Mizu, kamu berada di ruang perjamuan dulu. Cari tempat untuk beristirahat, saya akan menghibur teman dan kerabat yang datang. Sinian, kamu pergi sibuk dulu. Jangan pedulikan aku akan menjaga diriku sendiri. Tuan muda, apa perintahmu? Saya akan menjaga sebentar. Kerabat dan teman yang datang ke sini. Tidak ada waktu untuk merawat Mijo. Meizu sedang hamil. Anda mengirim seseorang khusus untuk merawat Meizu untuk berjaga-jaga. Dia di pesta. Apa yang terjadi? Yakinlah tuan muda, saya akan mengatur seseorang sekarang. Aku pergi dulu. Berpakaian begitu mewah. Mungkin dia adalah ibu Sinian, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati calon ibu mertua ini dengan baik. Nyonya tua, saya Jiang Meizu. Ini Sinian. Chen Xiao. Bagaimana bisa kamu? Kang Mijo, saya benar-benar tidak menyangka Anda benar-benar berani datang ke makan malam keluarga. Chen Xiao. Saya pikir Anda gila. Ini adalah posisi yang hanya pantas diduduki oleh wanita tua. Siapa kamu? Posisi yang layak untuk duduk siapa kamu? Keluar dari sini sekarang. Hentikan. Anda tahu bahwa dia adalah... Ini bisa ditoleransi. Tampaknya bukan hanya begitu. Kamu juga perempuan berwajah kusam, dan ternyata juga sudah wanita tua. Lihat saja kalau aku tidak mengusirmu dari aula perjamuan ini. Chen Xiao. Anda tidak perlu berada di sini, hanya berpura-pura. Aku memberitahumu, hari ini Sinian akan berada di perjamuan, mengumumkan perceraianmu dan menikahiku. Aku Jiang Mijo. Itu masa depan keluarga Huo, nyonya muda. Jika Anda tahu, keluar dari rumah Huo sesegera mungkin. Apakah itu? Anda bisa di pesta menanyakan. Bukan aku tidak bisa hidup tanpa Hosnian, sebaliknya. Hosnian tak bisa hidup tanpaku. Lelucon. Sinian adalah wanita tua keluarga Huo, satu-satunya putra, keluarga Huo akan menjadi miliknya di masa depan, apa yang tidak bisa dilakukan tanpa Anda, wanita berwajah kuning. Sombong. Anda benar-benar berbicara seperti ini dengan istri dan meminta maaf kepada istri. Nyonya. Dia juga pantas menjadi wanita muda dari keluarga Huo. Jaga mata anjing Anda terbuka dan lihat, ini adalah kalung yang hanya dikenakan oleh para wanita muda dari keluarga Huo dari generasi ke generasi. Di rumah ini nanti. Jangan panggil wanita berwajah kuning ini Nyonya muda, karena saya adalah Sinian. Saya adalah istri muda keluarga Huo yang sudah diakui. Chen Xiao. Kau gila. Kamu berani meniru kalung nyonya muda keluarga Huo. Apakah kamu tidak takut kalau nyonya Huo mengetahuinya, lalu menyalahkanmu dan membuatmu mati tanpa tempat dikubur? Kang Mijo, Anda bisa bertanya, keluarga Huo yang hadir, siapa yang berani mengatakan kalung saya palsu? Chen Xiao, kamu mencari kematian, lihat aku tidak merobek mulutmu. Hentikan. Apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, bukankah Jiang Meizu menyalahkanku? Apa aku memukulnya? Anda harus melihat dengan jelas, itu yang saya mainkan. Sinian, saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Setelah kakak Chen melihat kalungku, dia memukulku. Juga mengatakan bahwa selama dia ada di masa depan, aku tidak akan pernah bisa masuk gerbang keluarga Huo. Karena Anda telah melihatnya, kemudian saya akan membuatnya jelas. Kalung ini kuberi sendiri kepada Meizu. Saya hanya ingin memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya ingin bercerai orang yang akan saya nikahi. Itu Meijo. Hanya kalung yang tidak berharga, hanya itu saja. Keluarga Huo saya banyak adalah menantu dari keluarga Huo. Hanya bisa Chen. Cukup. Chen Xiao dia berpura-pura menyedihkan buat cari simpati. Aku aja nggak suka lihat dia. Diam. Tahun Hos. Untuk wanita yang jahat, kamu memfitnah istri kamu sendiri. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Aku benar-benar. Mungkin, krisis grup Huo direncanakan oleh dia sendiri. Mengapa begitu banyak perusahaan yang berteman baik dengan kami saat itu tidak mau menyuntikkan modal kepada kami? Sebaliknya, Chen Clan Group bersedia mengambil risiko besar seperti itu datang dan berinvestasi dalam Huo Clan kami. Cukup. Karena Anda terpesona oleh wanita jahat ini, Anda sampai bingung sendiri, sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau begitu kalian berdua, sekarang, segera, keluar dari rumah Huo. Mungkin siapa yang akan pergi? Sebentar. Tua Klan Huo akan datang dan mengumumkan di depan umum bahwa saya, Tahun Hos. Itu adalah grup Huo satu-satunya pewaris. Grup Huo akan menjadi milikku juga. Masih berharap kamu lihat situasi dengan jelas. Jangan sampai saat itu. Jangan salahkan aku karena berbalik dan kejam, mengusirmu keluar. Itu adalah
Kami muda dan menjanjikan setiap tahun. Wanita berwajah kuning sepertimu harus tinggal di rumah tua keluarga Huo untuk pensiun agar tidak keluar dan malu. Kang Miju, kamu benar-benar bodoh. Kamu belum menemukannya sampai sekarang. Saya adalah... Apakah saya Ibu Hosnian? Meskipun kamu ibu Sinian. Lalu bagaimana? Keluarga Huo nanti, orang yang menjadi kepala keluarga juga Huo Sinian. Wanita tua sepertimu, tidak punya uang dan tidak punya hak, punya kualifikasi apa, berani ikut campur urusan saya, sebagai nyonya muda keluarga Huo? Baguslah. Kalau begitu aku memberkati kalian. Dapatkan apa yang Anda inginkan. Silakan undang tetua klan Huo. Menegakkan keadilan. Siapa kamu? Bagaimana dengan patriark besar? Ini tentu saja Sinian dan para tetua klan yang memilih perwakilan untuk mengumumkan identitas Sinian. Kalau kamu tahu diri, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau suasana hatiku membaik, aku masih bisa membuatmu di rumah tua keluarga Huo hidup sedikit lebih nyaman. Bagaimana caranya? Orang tua. Urusan saya. Kamu nggak perlu repot-repot khawatirin. Mending kamu khawatirin diri kamu sendiri deh. Cepat hubungi patriark besar. Suruh dia datang. Biar dia yang memimpin situasi keseluruhan. Kematian sudah dekat masih ingin membalikan keadaan konyol. Ah, ibuku. Hanya tidak ingin mempercayainya sebentar. Biarkan dia berfantasi dulu. Tunggu sebentar. Segala sesuatu tentang Huo, itu semua milikku. Ketua, tidak baik. Ponsel kepala patriark dimatikan. Informasi ada di tangannya. Apa yang bisa dilakukan? Apa? Sekarang, saya menyatakan bahwa waris keluarga Huo adalah... Sekarang saya menyatakan bahwa pewaris keluarga Huo adalah Chen Xiao. Mama, aku sudah kembali dari perjalanan. Klan tua, apakah Anda salah? Aku satu-satunya anak kandung ibuku. Bagaimana mungkin dia mewariskan grup Huo kepada orang luar? Itu adalah, apakah kamu menerima uang haram dari Chen Xiao? Bingung hitam dan putih di sini. Anda tidak takut kami akan menuntut Anda? Sinian, saya tahu Anda tidak bersedia, tetapi penunjukan ini diberikan oleh kepala klan yang besar secara pribadi kepada saya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Xiao, itu yang ditunjuk oleh ibumu. Satu-satunya pewaris keluarga Huo. Enggak. Tidak mungkin. Aku anak satu-satunya ibuku. Bagaimana mungkin tidak mewariskan harta keluarga kepada anaknya, diteruskan ke orang luar? Apakah kalian semua gila? Ini sangat konyol. Kamu, lihat dengan jelas, ini adalah rencana distribusi ekuitas terbaru. Patriark Agung telah setuju dengan Hu Ying untuk mentransfer semua sahamnya ke Xiao. Tahun Hos. Grup Huo. Mulai hari ini, itu adalah industri Xiao. Anda tidak bisa menyentuh sedikit pun. Berdasarkan apa? Tempatkan Huo Group diteruskan ke orang luar. Anda, hanya untuk membayar kembali kebaikan keluarga Chen dan menyuntikkan modal ke keluarga Huo, harus menempatkan keluarga Huo, seluruh kelompok Huo, semuanya untuk keluarga Chen. Jangan terlalu konyol. Diam. Tahun Hos, kamu sama sekali tidak punya rasa syukur. Ya, jika saat itu tidak ada suntikan modal dari keluarga Chen, tidak akan ada keluarga Huo hari ini. Seseorang yang datang. Lemparkan dua hal ini yang memalukan keluar dari hadapan saya. Mulai sekarang, mereka tidak diizinkan untuk melangkah masuk lagi. Keluarga Huo satu langkah. Chen Xiao, tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mama, Anda memperlakukan Sinian seperti ini. Apakah Anda tidak takut dia membenci Anda? Xiao. Ibu tahu kamu tidak tahan, tapi jangan beri pelajaran kepada Sinian. Dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Kau yakin? Ada ibu di sini. Jangan takut, Ang. Tapi ibu, Sinian sejak dia masih kecil, dia tidak pernah menderita. Kalau kamu mengusir dia, nanti dia bagaimana hidupnya? Wahai menantuku, itu hati yang baik. Mereka memperlakukan Anda seperti itu sebelumnya, dan Anda membantu mereka berbicara. Anak yang baik dan baik. Mama, saya tidak punya seperti yang Anda katakan. Itu bagus. Jangan khawatir, Xiao. Selama Sinian bisa mengubah caranya dan menjadi orang baru, keluarga Huo akan ada tempat untuknya.
Xiao, Um, Ibu memang tidak salah menilaimu. Grup Huo diserahkan kepada Anda. Ibu lega juga. Tidak baik, Ketua. Tuan Muda tidak tahu bagaimana meyakinkan direktur perusahaan lainnya. Para direktur sekarang sedang rapat, mengatakan ingin memberhentikan Presiden Chen. Posisi perusahaan Apa? di bawah. Tentang Chan Group. Menjebak saya dari grup Huo, rapat dewan yang relevan pertama-tama, poin pertama. Aku ingin memberitahu semua orang, kelompok Chan. Sungguh membahayakan kita. Tahun Hos, kenapa kamu di sini? Saya memintanya kembali. Dewan Direksi, setelah menerima laporan bukti yang dapat diandalkan, keluarga Chen menyuntikkan modal ke keluarga Huo. Masalah suntikan modal ini adalah penipuan yang dirancang dengan hati-hati oleh keluarga Chen, digunakan untuk mencaplok dana keluarga Huo. Itu benar? Bagaimana seseorang dengan karakter moral yang rusak seperti itu bisa melakukannya? Kepala keluarga Huo. Berhati-hatilah. Cepat keluar dari sini, grup Huo. Dengar kabar, omong kosong. Keluarga Chen menyuntikkan modal untuk menyelamatkan keluarga Huo. Itu fakta yang tak terbantahkan. Jika keluarga Chen ingin mencaplok keluarga Huo, Anda bisa saja membiarkan keluarga Huo begitu saja. Biarkan mereka bangkrut, baru setelah itu mencaplok mereka. Bukankah lebih mudah? Lagi-lagi, kemampuan kerja Chen Xiao. Kemampuan kerjanya beberapa kali lebih kuat dari Hosnian. Beberapa kali lebih kuat. Ini juga fakta yang tak terbantahkan. Mama, saya adalah putra kandungmu. Apakah Anda perlu demi orang luar tidak membedakan kedekatan dan jarak? Saya lebih suka menempatkan kelompok Huo. Serahkan kepada orang luar yang mampu. Dan pasti tidak akan menyerahkan grup Huo kepada keluarga Huo. Tas nasi kantong anggur. Baik. Orang luar yang mampu. Tapi Ibu, pernahkah Anda berpikir di mulut Anda, keluarga Chen membantu keluarga Huo? Itu keluarga Chen. Lakukan biro. Hanya saja, Anda telah disimpan dalam kegelapan. Aku tidak tahu saja. Apa maksudmu? Saya sudah meminta seseorang untuk mencari tahu. Pada waktu itu, ini adalah keluarga Chen yang mendirikan permainan, menjebak keluarga Huo saya, keluarga Chen saat itu, menaikkan harga tanah, menyebabkan leverage group melonjak lurus. Kemudian, laporkan ke departemen terkait ada masalah dengan pemadam kebakaran di lokasi konstruksi kami, batasi pembiayaan kelompok. Anda omong kosong. Keluarga Chen tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku omong kosong. Bu, periksa di dalam bank. Kenapa? Tolak pembiayaan keluarga Huo saya, sebagian besar. Itu karena pemadam kebakaran di lokasi konstruksi tidak memenuhi syarat. Itu keluarga Chen dia. Menjebak keluarga Huo saya. Bu, percayalah padaku, keluarga Chen tidak melakukan ini menjebak keluarga Huo. Ini adalah bukti. Apa yang kamu rindukan? Menantu perempuan yang baik, tidak layak sama sekali. Dapatkan keluarga Huo saya apapun. Mama, tidak seperti itu. Ini mereka berdua menjebak saya. Pemegang saham yang terhormat, sekarang kebenaran terungkap. Saya mengusulkan, sekarang segera, mengusir Chen Xiao dari kelompok Huo. Apakah bertahun-tahun yang lalu, grup Huo benar-benar dimainkan oleh orang lain? Hah? Xinian sudah lama mengatakan hal itu. Chen Xiao adalah pembohong. Kamu saja yang tidak percaya. Lebih suka percaya pada orang luar. Saya juga tidak percaya pada anak saya sendiri. Xiao, kau beritahu ibu, isi laporan itu tidak benar. Kau bilang, Bu, aku berjanji padamu, keluarga Chen benar-benar tidak membuat permainan dan menjebak keluarga Huo. Memuat. Anda terus berpura-pura selama bertahun-tahun di keluarga Huo. Selain berpura-pura menyedihkan, kau cuma mencari simpati. Apalagi yang akan kamu lakukan? Bukti sudah ada di depanmu. Kamu masih saja tidak mau mengakuinya. Benar-benar tidak tahu malu. Hei, Ibu, Ibu. Lao Liah. Direksi, apa hasil akhirnya? Setelah Anda koma, Young Master menyatukan semua pemegang saham, mencopot nyonya muda dari semua posisi di grup Huo, tempatkan wanita muda, mengusir keluarga Huo. Apa yang kau katakan? Anak pemberontak ini, apa yang ingin dia lakukan? Chairman, apakah Anda ingin panggil Tuan Muda ke sini dan berdiskusi? Gak usah, aku akan istirahat dulu. Kau turun. Hal-hal yang saya minta Anda periksa. Bagaimana pemeriksaan? diketahui kepada Huo Xinian yang memberikan apa yang disebut bukti adalah Butler Lee. Waktunya terlalu singkat. Alasan spesifik belum jelas untuk saat ini. Lanjutkan periksa.
Laoli. Laoli, kamu di rumah Huo, berapa tahun bekerja? Chairman. Aku di rumah Huo, 22 tahun. 22 tahun. Seluruh generasi. Aku sangat mempercayaimu. Serahkan banyak hal penting dari keluarga Huo kepada Anda untuk mengurus. Tidak menyangka, ternyata kamu itu seekor serigala bermata putih, yang tidak tahu berterima kasih. Ketua, saya tidak memiliki. Anda tidak bisa mendengarkan omong kosong orang lain. Apakah orang lain berbicara omong kosong? Anda dan saya tahu kok, membaca cinta selama bertahun-tahun. Aku akan memberimu sejumlah uang. Pasti lebih dari tahun Hosnian, memberimu lebih banyak. Chairman. Ya, aku minta maaf untukmu. Bisa, tapi mereka semua adalah tuan muda. Memaksaku. Tuan muda dan Nona Jiang, kirim seseorang untuk menangkap cucu kecilku. Jika aku tidak membantu mereka, usir nyonya muda keluar dari keluarga Huo. Mereka merobek suara. Ketika itu terjadi, mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu? Ketika kejadian itu terjadi, saya ingin memberitahu Anda. Cukuplah, aku membiarkanmu pergi untuk kebaikanmu juga. Selamatkan aku dari konflik dengan Sinian, menyakiti cucu kecilmu. Terima kasih, Ketua. Semuanya seperti itu. Kamu masih memikirkanku. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Ini uang untukmu. Mari kita pergi. Aku yang melakukan sesuatu yang salah, di mana saya masih bisa meminta uang Anda. Benarlah. Ini cucu kecilku. Sembunyikan perekam posisi. Suara yang dikirim. Semoga bisa membantumu. Semoga bisa membantumu. Kamu orang jahat, cepatlah lepaskan aku. Kakek saya adalah pelayan dari Huo Group. Biarkan dia tahu, tidak akan membiarkanmu pergi. Siapa kakekmu? Tapi itu milik Du Huying, seekor anjing. Berani mengancamku. Mendengar suara cucumu, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Tuan muda, kamu lakukan itu tidak akan berakhir dengan baik. Apa hasil yang saya dapatkan? Anda tidak perlu khawatir tentang pria, memberi sesuatu atau tidak. Aku beri. Jangan sakiti cucu saya. Nona besar, keluarga Huo telah berhasil menembak jitu. Anda dapat maju untuk menyuntikkan modal dan membeli keluarga Huo. Chen Xiao, aku benar-benar salah menilaimu. Untuk mencaplok keluarga Huo, Chen Jiazhen, permainan catur yang sangat besar ya. Butler Lee mengatakan itu benar. Begitu bukti ini direkam, Ibu dan Chen Xiao pasti bertentangan. Mama, kamu percaya padaku. Keluarga Chen benar-benar tidak. Mereka membuat rencana untuk menjebak keluarga Huo. Aku. Cukuplah. Buktinya sudah jelas banget. Kamu masih mau ngeles? Keluarga Huo tidak bisa mentolerir orang sepertimu yang punya pikiran begitu dalam dan penuh perhitungan. Ini surat perceraian. Mulai sekarang, Anda dan keluarga Huo tidak ada hubungannya lagi. Mama, aku. Omong kosong apa? Cepat tanda tangani. Segera keluar dari sini. Baik. Saya tanda tangan. Wanita ini akhirnya diusir dari keluarga Huo. Nyonya muda dari keluarga Huo akan menjadi milikku. Mulai hari ini, semua urusan keluarga Huo serahkan pada tuan muda untuk mengurusnya. Aku tidak bertanya lagi. Xiao, ini semua salahkan ibu. Tidak bisa berventilasi dengan Anda terlebih dahulu. Membiarkan Anda menderita keluhan ini. Tapi, pada tahun Ehot, karakter bodoh itu, begitu tidak ada kontrol, akan ada banyak cacat. Sampai saat itu, ibu pasti kembalikan semuanya untukmu. Meizuah, bagus sekali. Keluarga Huo nanti. Itu tahunku Hosnian. Akhirnya Anda bisa menjadi tuan rumah Anda. Sinian, saya berkata, Anda adalah yang paling kuat. Mulai sekarang, grup Huo berada di tanganmu. Pasti akan dibawa ke depan. Mulai hari ini, Meizu, itu adalah nenek muda keluarga Huo saya. Nanti, ada apapun, semua harus dilaporkan ke Meizu. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Dengar dengan jelas, tuan muda. Orang tua, biarkan Anda melawan saya di mana-mana dan Sinian juga. Sekarang rasanya dikosongkan. Gimana? Tunggu aku dan Sinian resmi menikah. Saat itulah Anda keluar dari keluarga Huo. Sinian.
Baru-baru ini saya berada di mall dan saya menyukai tas itu. Bisakah kamu membelinya untukku? Baik. Asalkan Mizu kamu suka, saya akan belinya untuk Anda, tidak peduli seberapa mahal. Sekarang, keluarga Huo adalah tuanku. Aku tahu bahwa Xinian adalah yang terbaik untukku. Ayo pergi sekarang. Oke. Mari kita beli sekarang. Apa yang saya punya adalah uang. Huo Xiaohai, Minum lagi. tunggu sebentar kita adik. Dijamin untuk Huo Xiao melayani dengan nyaman. Baik. Minum. Malam kalian berdua berperilaku baik untukku. Huo Xiao, yakinlah. Dijamin tidak akan mengecewakanmu. Tahun Hos. Lihatlah selama ini kamu sedang ngapain. Setiap hari ikut wanita-wanita seperti ini, bermain-main dengan perempuan yang tidak jelas. Kau lupa apa yang kau janjikan padaku, pernikahan. Jiang Mi Jo Bisakah kamu berhenti? Setiap kali aku bahagia, datang dan mengacaukan kesenanganku, kenapa kamu terburu-buru soal pernikahan? Keluarga Huo adalah milikku sekarang. Kalian bilang, benarkah? Huo Xiao benar, Nona Jiang. Pria berada di luar, butuh bersosialisasi. Kami bersaudara perempuan, tetapi Huo Xiao secara khusus mengundangnya untuk meningkatkan kemampuan sosialnya. Itu adalah... Saya tidak punya kemampuan, saya masih mengurus timur dan barat. Sungguh bawah kepala. Keluar dari sini. Kang Mijo. Ini adalah keluarga Huo. Siapa yang saya inginkan masuk? Siapa yang saya inginkan masuk? Apa urusanmu? Tahun Hos. Jangan lupa siapa yang berjuang untukmu. Hak-hak sebagai kepala keluarga Huo. Sekarang kamu mau berpaling muka dari aku ya? Iya begitu ya? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tahu semuanya. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kalian, keluar dari sini. Keluar. Aku mau tidur. Tidur. Tahun Hos. Anda memaksa saya semua ini. Posisi nyonya muda keluarga Huo harus milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Apa yang kau di sini? Aku tidak menyambut kamu di sini. Aku datang kepadamu. Tentu saja ada sesuatu. Katakan saja jika Anda punya sesuatu. Cepat kentut. Aku sedang hamil. Adalah anak Xinian. Sungguh. Selamat ya. Apa ada yang lain? Sikapmu apa nyonya tua? Saya hamil, tetapi aku mengandung cucu sulung keluarga Huo kalian. Cepat biarkan Hosnian menikah denganku. Kalau tidak, aku akan bongkar semuanya ke media. Katakan cucu tertua keluarga Huo Anda. Dia adalah anak haram yang tidak diakui. Anak haram. Yo. Dan mengancam calon ibu mertua saya, Kang Mijo, tentang kehamilanmu. Apakah anakku tahu? Tentu saja dia tahu Xinian. Dia sangat bahagia. Dia hanya terlalu sibuk di perusahaan akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk menemani saya. Itu sebabnya aku datang kepadamu untuk mendiskusikan masalah pernikahan. Kau yakin? Anak saya sendiri tidak menelepon dan mengatakan kepada saya, tapi biarkan Anda satu wanita hamil datang ke saya untuk mendiskusikan. Hei Xinian, dia benar-benar tidak punya waktu. Cucu kamu sendiri, kamu harus memutuskan. Kalau tidak, kamu juga nggak mau waktu dia lahir dia jadi anak haram kan? Ditusuk seumur hidup, tulang punggung. Itu benar. Darah keluarga Huo memang harus diperlakukan dengan baik. Kalau begitu, mari kita lakukan satu hal, tes paternity saja. Apa maksudmu? Apakah kamu menghinaku? Garis keturunan keluarga Huo tidak boleh bingung, memiliki tes paternity. Semuanya mudah dikatakan. Maksudmu? Selama saya melakukan identifikasi, biarkan saja Huo Xinian menikahiku. Jika Anda ingin mengerti dengan cara ini, itu juga benar. Ingin aku setuju untuk menikah, tes paternitas harus dilakukan. Anak ini 100% milik Xinian, nggak perlu lagi lakukan tes paternitas. Bagaimana caranya? Tidak berani. Apa yang saya tidak berani? Lakukan kapan saja. Baik. Kalau begitu kamu siap saja, saya akan membuat janji dengan lembaga penilai. Kemudian Anda harus menemukan organisasi yang lebih otoritatif. Jangan melakukannya saat mengambil sampel. Yang menyakiti keluarga Huo Anda cucu sulung. Aku akan melihatmu saat itu. Bagaimana cara menjelaskan kepada Xinian? Kau yakin? Apa saja yang salah, aku akan menanggungnya. Besok jam 9 pagi, saya secara pribadi akan mengirim Anda ke lembaga penilai. Besok. Waktu terlalu terburu-buru, bukan? Aku belum siap. Kembali beristirahat jika belum siap. Mengingat, besok jam 9 pagi, cucu orang tua Huo. Tidak ada penundaan.
Kang Miju, Kang Miju, Anda masih sama dengan kehidupan sebelumnya. Kehamilan palsu menipu saya dan Sinian. Besok pagi, aku ingin melihat dari mana Anda mendapatkan janin untuk bekerja sama dengan lembaga identifikasi. Mama, kenapa kamu belum membalas pesanku? Apakah ada sesuatu yang salah? Dia sendirian di villa, menghadap Ho Xinian dan Jiang Meizu. Itu terlalu berbahaya. Kang Miju, Aku tidak tahan lagi. Saya akan melakukannya besok, tes paternity, sampel yang cocok dengan Hosnian. Apakah Anda mendapatkannya? Tenang saja, semuanya ada di sini. Besok, Anda bisa merasa nyaman pergi ke lembaga untuk penilaian. Tidak akan ada yang salah. bagaimana dia bisa muncul di sini? Mungkinkah dia dan Jiang Miju saling mengenal? Mereka berdua pasti ada sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain atau memalukan. Nggak bisa, aku harus segera menelepon dan memberitahu ibu. Buatlah dia berhati-hati. Keluar dari rumah Huo, mengapa kamu masih menelepon? Sungguh tidak tahu malu. Siapa yang mengizinkan Anda untuk memindahkan ponsel saya? Apakah ada sedikit pendidikan? Kamu hantu, kamu berjalan tanpa suara sama sekali. Kamu mau menakut-nakuti aku sampai mati. Jika Anda tidak melakukan hal yang salah, Anda tidak takut hantu mengetuk pintu Anda. Anda melakukan hal yang salah terlalu banyak. Itu sebabnya saya terkejut. Anda berani menyentuh ponsel saya di masa depan. Jangan salahkan aku bersikap kasar padamu. Hanya seorang wanita yang ditinggalkan yang menelepon. Aku cuma kadang melakukannya saja dan membantu kamu untuk telepon. Kamu tidak akan marah kan? Sekarang sudah siap. Kalau begitu keluar. Sampel telah diambil. Dalam 5 hari, seseorang dapat dikirim untuk mengambil laporan identifikasi. Maaf mengganggumu. Mari kita pergi, melemparkan sehari. Waktunya pulang juga. Hei nyonya tua, perutku tiba-tiba sedikit sakit. Mau ke kamar mandi. Kamu pergi menunggu aku di mobil. Keledai malas menggiling kotoran dan banyak kencing. Pergi cepat kembali cepat. Orang tua. Tunggu tes paternity, hasilnya keluar. Aku lihat bagaimana kamu masih sombong. Semua tentang keluarga Huo. Sebentar lagi itu semua milikku. Sinian, nyonya tua. Kenapa kamu semua di rumah hari ini? Itu tidak mungkin Saya diam-diam mengganti sampel. Bagaimana untuk membayar kembali? Apa yang kamu katakan tadi? Suaranya terlalu kecil. Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu masih berpura-pura denganku di sini. Ibu memberitahuku semuanya. Anda ingin memalsukan sampel. Lalu datang dan menipu kami. Ada juga bayi di dalam perutmu. Bukan punyaku sama sekali. Mengucapkan bayi di dalam perut. Siapa yang sebenarnya? Dia berbohong. Dia ingin menabur perselisihan antara kita. Itulah sebabnya dia mengatakan itu. Sinian, anak di perutku itu milikmu. Kau pikir apa aku bisa sangat bodoh yang tertipu? Kalian semua berhenti berdebat. Biar aku ceritakan. Anak di dalam perutnya memang bukan anak haram. Ya, bukan anak haram. Kamu diam. Tapi juga bukan milikmu Hosnian. Mama, apa maksudmu dengan itu? Artinya adalah dia Kang Miju, tidak hamil sama sekali. Kamu berbicara omong kosong. Sinian, aku benar-benar hamil. Kamu percaya padaku, Sinian? Tahun Hos, itu semua di sini. Jika Anda masih percaya padanya, kalau begitu kamu benar-benar bodoh. Dia untuk hamil. Berikan Anda banyak obat bantuan seks, menyebabkan tubuh Anda terluka. Aku tebak, kalian berdua seharusnya sudah lama tidak ada lagi sesama kamar, bukan? Aku akan bilang saja, kenapa aku masih muda. Dalam hubungan seksual, hanya di luar kekuatan saya. Ternyata, semua ini, itu semua kamu yang menyakitiku. Kang Miju, untuk duduk di atas, identitas wanita muda keluarga Huo, tidak bisa dihindari, terlalu beracun. Kau keluar dari sini sekarang, keluar dari rumah Huo segera. Sinian,
Sinian, aku salah, aku mohon padamu, maafkan aku kali ini. Aku sangat mencintaimu. Sinian, sungguh jangan usirku, oke? Perempuan, kamu berani melakukan ini padaku. Mulai sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk tinggal di sisiku. Seseorang yang datang, Pang Jiang Mijo, dan semua barang-barangnya buang saya keluar dari rumah lama. Ada juga, cari dokter segera, periksa tubuhku, cepat. Tahun Hos. Kamu sangat tak berperasaan, akan dihukum. Seseorang datang cepat, berikan aku orang itu pergi. Xiao, selama ini saya telah membuatmu merasa tersakiti. Ibu minta maaf padamu. Ibu jangan katakan itu. Aku tahu kau memaksaku pergi. Itu untuk melindungi saya. Kalau tidak, aku akan menjadi sasaran serangan Jiang Mijo. Saya takut kalau saatnya tiba, bahkan kamu tidak akan bisa melindungiku. Atau kamu pintar salju. Saya bisa mengerti kerja keras ibu. Chen Xiao, kenapa kamu masih memiliki keberanian untuk datang ke rumah Wo? Pergi dari sini sekarang. Kau pemberontak, tutup mulutku. Xiao adalah saya pewaris yang saya pilih. Kenapa kamu mengusirnya? Tahun Hos, Anda masih bodoh seperti biasa. Tidakkah kamu melihatnya? Ibu, biarkan aku pergi. Ini untuk memungkinkan saya menyelidiki dengan lebih baik. Siapa dalangnya? Tahun Hos, keluarga Huo kekurangan dana pada tahun itu. Ini semua gara-gara kamu, anak yang suka menghambur-hamburkan uang. Anda terlalu banyak kontak dengan Sukai, menyebabkan Sukai menjadi tamak. Bersatu dengan Jiang Mizu, saya akan membuat perangkap untuk Anda. Biarkan Anda memasuki permainan selangkah demi selangkah. Keluarga Huo, itu hampir hancur di tanganmu. Kamu berbicara omong kosong. Chen Xiao, jangan banyak omong di sini. Jangan ngawur-ngawur ke aku. Aku tidak berbicara omong kosong. Rencana asli Sukai. Biarkan saja Jiang Mizu menstabilkanmu, lalu meminjam perut untuk melahirkan anak. Biarkan dia dan anak Kang Mijo mewarisi segala sesuatu dari keluarga Huo. Ini adalah Jiang Mijo. Kenapa alasan mengapa mereka dengan gila-gilaan menjebakku? Aku juga bisa memberitahumu lagi. Selama ini, Anda menghabiskan waktu di luar untuk bersenang-senang. Itu Xiao. Diam-diam membantu Anda mengelola perusahaan. Kalau tidak, perusahaan besar dengan puluhan ribu orang sudah lama oleh Anda, putra yang hilang bangkrut. Seperti Xiao. Satu-satunya hati, orang yang melindungimu, masih tidak disukai olehmu dalam segala cara. Kamu memang seorang sesuatu yang berhati serigala dan anjing. Ibu, berhenti bicara. Itu aku bukan manusia. Ini aku bajingan. Xiao, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan lagi, bagus atau tidak. Tahun Hos, bukankah Anda tahu bahwa Anda salah? Apakah Anda takut meninggalkan saya dan ibu? Kehidupanmu yang kaya benar-benar hilang. Xiao, sejak kecil, kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Aku hanya takut ibuku lebih menyukaimu. Itulah sebabnya saya menargetmu di mana-mana. Ada juga, itu adalah wanita Jiang Meizu yang menyihir saya. Tahun Hos, bisakah kamu seperti laki-laki? Jangan biarkan aku memandang rendahmu. Xiao, aku mohon maafkan aku. Aku bersumpah. Nanti cuma buat kamu saja. Aku akan baik hanya pada kamu seorang. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Sedikit pun dari keluhan. Kalau tidak, 5 guntur melanda langit. Mama, mohon. Jangan biarkan Xiao meninggalkanku. Tak usah kau bilang, aku juga tidak akan biarkan Xiao pergi. Tapi, tidak dimulai dengan identitas nyonya muda keluarga Huo. Sebaliknya, sebagai pewaris keluarga Huo dia kembali. Waktu ini, kamu jujur saja, tinggal di rumah untukku, berhenti mengganggu bisnis perusahaan. Mama. Tapi, kalau kau melakukan itu, bagaimana kamu membiarkan orang luar memandang saya, ya? Kamu diam. Sampai sekarang Anda belum menyadari kesalahan Anda. Aku memberitahumu, Anda berutang pada Xiao. Saya tidak akan pernah jelas dalam hidup ini. Jika Anda berani mengatakan sesuatu lagi, keluar dari rumah Huo sekarang. Mama, bukankah kamu sedikit kasar? Aku percaya dia akan merehabilitasi. Kau lihat, kamu benda yang tidak berguna, seperti Xiao, menantu perempuan yang begitu baik. Kau bahkan tidak tahu sakitnya, masih terjebak dengan itu setiap hari wanita jahat itu. Mama. Xiao. Aku berjanji padamu, aku pasti akan mereformasi caraku. Silahkan kalian, lihatlah performa saya nanti. Xiao, aku tahu itu salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Kamu lihat demi saya, yang benar-benar bertobat. Maafkan aku sekali saja, oke? Aku berjanji padamu, mulai sekarang. Kamu di hatiku dan mataku. Aku pasti tidak akan melihat wanita lain lagi. Aku pasti tidak akan lihat wanita lain lagi. Tahun Hos, kalimat seperti itu, kau terlalu sering mengatakannya. Hatiku sudah lama mati. Surat perceraian, saya sudah menandatanganinya. Mari kita berkumpul dan berpisah. Bocah.
Jika saya tahu hari ini, mengapa repot? Xiao, anak ini. Hatiku hancur denganmu. Jika Anda tidak bisa benar-benar lahir kembali, saya khawatir itu tidak dapat dipulihkan. Hati Xiao. Enggak. Aku tidak bercerai, nenek muda keluarga Huo. Hanya bisa kamu. Mama, mohon. Bantu aku. Xiao, ibu tahu kamu telah menderita keluhan besar. Itu si Nian brengsek. Dia bukanlah sesuatu, tapi kamu melihatnya. Saat ini, dia juga tahu bahwa dia salah demi wajah ibu. Beri dia kesempatan. Jika dia tidak bertobat, ibu akan mengirimmu pergi sendiri. Sebagian besar properti keluarga Huo adalah milikmu. Tidak akan pernah membiarkan Anda menderita. Mama. Terima kasih selama ini, sudah melindungiku. Tapi beberapa luka akan meninggalkan bekas luka setelah sembuh. Antara aku dan dia, terlalu banyak penipuan dan luka. Tidak bisa kembali. Kenapa? Kenapa? Tidak bisa lagi. Beri aku kesempatan. Sekarang saya tahu saya menyesal. Saat itu kau dipukul oleh wanita jahat itu. Bingung. Kepada Xiao, ketika kata-kata buruk saling berbicara, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Apa gunanya hanya mengandalkan kata-kata untuk apa? Harus mengambil tindakan nyata. Aku benar-benar adalah orang paling bodoh di dunia. Nomor satu idiot. Tinggalkan mutiara, jangan ambil mata ikan. Tempatkan orang yang paling mencintaiku, yang paling terluka. Aku pantas, tapi aku benar-benar tidak bisa kehilangannya. Ibu benar. Berbicara saja tidak ada gunanya. Aku harus melakukannya untuknya. Xiao. Akhir-akhir ini adalah kamu yang selalu mengurus perusahaan. Jangan sia-sia usaha Anda. Aku akan membuktikannya padamu. Aku Hosnian juga bukan sampah. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Seseorang yang layak dipercayai. Tuan Chen, untuk bidang tanah di selatan kota, proyek pengembangan sesuai dengan instruksi Anda sudah restart. Penilaian lingkungan diprediksi laporan akhir akan keluar minggu depan. Sangat bagus. Selain itu, Anda pergi dan beritahu departemen proyek, semua kontrak lebih dari 30 juta harus dilampirkan dengan ketat. Penilaian risiko, kirim langsung kepadaku. Dan Pak Huo. Baru-baru ini dia selalu berada di berbagai departemen, akrab dengan bisnis, pergi sangat larut, tampaknya sangat rajin. Lakukan bagianmu. Perilaku Mr. Huo. Anda tidak perlu melapor ke saya secara khusus. Pergilah Sebo. Ya, aku mengerti. Tahun Hos. Kau lakukan ini sekarang. Apa artinya lagi? Cermin patah sulit bulat, sulit untuk dipulihkan. Antara kita sudah lama berakhir. Mama. Silakan minum teh. Yo, Tuan Muda Huo dari keluarga kami, sekarang sudah bisa melayani orang lain. Katakan apa yang terjadi. Mama, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Xiao, dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk mendekatinya. Bertemu di perusahaan, bisnis juga. Pulang kerja, langsung kembali ke apartemen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang saya tahu bahwa saya mendesak. Kenapa kamu pergi lebih awal? Xiao, anak ini lembut hati, tapi keras kepala di dalam tulang. Anda menyakitinya terlalu dalam sebelumnya, bukan dalam beberapa kata. Bisa dibujuk kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan? Selama dia bisa memaafkan saya, biarkan aku melakukan apapun. Simpul di antara kalian terlalu dalam, kecuali Jiang Miju dan sikapmu padanya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Kau tahu apa yang Xiao suka, benci sesuatu. Selama bertahun-tahun, dia bekerja untuk keluarga Huo, membayar untukmu terlalu banyak. Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Kalau begitu, mari kita mulai dengan mengenalnya. Aku mengerti. Terima kasih, Ibu. Ibu hanya bisa membantumu menunjukkan jalan. Bisakah Anda melanjutkan? Pergi ke hati Xiao. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Xiao, apakah ada orang di sini? Bolehkah aku duduk di sini? Xiao, kamu masih tidak menyukainya makan wortel. Lain kali aku mengatur dapur. Lakukan lebih banyak yang kamu suka. Tidak usah. Banyak orang di perusahaan. Tidak bisa karena saya sendirian mengubah menu. Oh. Lalu udang goreng rebung hijau ini untuk kamu makan. Ini kamu suka. Tidak usah. Tuan Huo, aku harus pergi lebih awal. Selain itu, aku alergi udang. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia suka makan. Aku benar-benar pecundang total.
Mama, aku masih tidak bisa. Hal-hal perusahaan, aku mencoba yang terbaik untuk melakukan itu. Meskipun Xiao tidak mengatakan apa-apa, tapi tidak menatapku juga. Mama, aku mengikuti apa yang kamu katakan, mengenal dia, peduli padanya, tapi dia tidak memberi saya kesempatan sama sekali. Simpul hati Xiao terlalu dalam. Kamu perlu lebih sabar. Ups, Mama. Berhenti bersikap sombong. Kau beritahu aku langsung apa yang harus saya lakukan. Apakah Anda tahu apa yang paling dipedulikan Xiao apa itu? Kecuali keluarga Huo. Itu keluarga-keluarganya, keluarga Chen. Krisis keluarga Huo saat itu. Ini adalah keluarga Chen yang sangat membantu. Membantu kami melewatinya. Kebaikan ini, Xiao selalu mengingatnya. Ini juga menjadi beban di hatinya. Jika pernikahan gagal, dia akan merasa dialah yang menyesal dengan kedua tetua keluarga Chen. Maksudmu? Temukan kesempatan yang tepat. Datang ke rumah Chen secara pribadi. Minta maaf kepada orang tua Xiao. Mama, ide bagus. Aku akan melakukannya sekarang. Tunggu. Sebelum pergi, lakukan satu hal dulu. Ada apa? Tempatkan real estate atas nama Anda, dana ekuitas. Pilah semuanya, kemudian buat satu perjanjian notaris. Menempatkan properti ini, 8%, kembali ke nama Xiao. Bahkan jika dia tidak memaafkanmu, itu juga keluarga Huo kita yang berhutang padanya, kita berhutang padanya. Ini juga kompensasi yang harus Anda berikan padanya. Baik. Aku akan melakukannya sekarang. Jangan katakan 80%. Berikan semuanya padanya. Aku bersedia semuanya. Ibu mertua, sinian kamu hari ini. Adalah keluarga mertua. Kami di sini khusus untuk meminta maaf hari ini. Ini semua salahku karena tidak bisa mengajar anakku. Membuat Xiao menderita keluhan besar. Itu adalah keluarga Huo kami yang menyesal tentang Xiao. Ayah, Bu, aku bajingan mengecewakan Xiao. 1000 kesalahan adalah salahku. Mohon maafkan kamu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Anak Xiao itu berpikiran berat. Apa yang menderita, telan semuanya di perutmu sendiri. Ayah, aku tahu, tidak ada gunanya apa yang saya katakan sekarang. Tapi aku bersumpah padamu, aku sungguh menyesal. Berikut semua aset atas nama saya. Sudah diakui, saya secara sukarela memberikannya kepada Xiao sebagai tawaran kompensasi. Mertua ini sikap kita. Selama Xiao mau, pintu keluarga Huo saya selalu terbuka untuknya. Jika dia bersikeras untuk pergi, keluarga Huo kami pasti tidak akan menghalangi. Dan, pastikan dia bebas khawatir selama sisa hidupnya. Kami semua tahu pikiran Anda. Tapi pada akhirnya, itu tergantung maksud Xiao sendiri. Xiao saya melihat Xinian kali ini, sepertinya dia benar-benar tahu kesalahannya, dan dia memutuskan untuk mengubah pikirannya. Sikap ibu mertuamu juga sangat tulus. Oh Xinian, dia benar-benar bersedia. Transfer semua aset Anda ke nama Anda. Ayah tidak membujukmu untuk memaafkannya. Itu hanya hubungan selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar rela melepaskannya? Ayah, tapi aku benar-benar takut. Aku takut dia hanya merasa bersalah untuk sementara waktu. Aku takut mengulangi kesalahan yang sama. Rasa sakit karena dikhianati dan ditinggalkan itu. Aku tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Tidak peduli apa keputusan yang kamu buat, orang tua kamu pasti akan mendukungmu. Cuma, jangan sampai bayang-bayang masa lalu menghalangi kebahagiaanmu di masa depan. Beri dirimu sendiri dan juga beri orang lain sebuah kesempatan. Tanyakan pada hatimu sendiri. Saya juga nggak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, aku tidak bisa melihat masa depanku dengannya. Bagaimana dengan ibu mertuamu? Kamu juga rela menyerah? Ibu mertua saya dia sangat baik. Dia sangat baik. Dia membela saya di mana-mana. Lindungi aku, tapi aku... Hei, Xiao, melihat Anda berjuang seperti ini, Anda mungkin juga mencoba mengikuti hati Anda sendiri. Hatiku. Berani mempercayainya lagi. Tuan Chen, proyek di selatan kota ini memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Harus segera diambil. Tidak bisa, risikonya proyek ini terlalu besar, kebijakannya juga tidak stabil, investasi awalnya sangat besar, begitu ada perubahan, kerugiannya sulit dihitung. Pak Huo, apa pendapat Anda? Saya setuju dengan kehati-hatian, tapi saya akan menambahkan bahwa risiko tidak terkendali. Jika kita menyesuaikan model kerjasama dan bekerja sama dengan konsorsium lokal yang kuat, serta membentuk perusahaan patungan untuk masuk, kita dapat secara efektif berbagi risiko. Kalau bisa. Dia benar-benar berubah, bukan lagi impulsif itu, host tahun yang hanya mendengarkan hal-hal yang baik. Baiklah semuanya, mari kita tunaikan pertemuan. Xiao, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk memberikan pidato ini. Rencana Anda memang sangat bagus. Saya juga demi kepentingan perusahaan. Ada juga pergi sebelumnya. Mungkin orang benar-benar berubah, mungkin aku harus mempercayainya lagi. Tetapi begitu kepercayaan runtuh, membangun kembali lebih mudah diucapkan daripada diucapkan. Ibu Dewan hari ini.
Cara Xiao menatapku tampaknya sedikit berbeda. Apakah menurutmu dia sedikit goyah? Apakah menurutmu dia sedikit goyah? Ketulusan pasti akan membuahkan hasil, emas dan batu pun bisa terbuka, selama kamu tetap bertahan, dan melakukan hal-hal baik untuknya. Aku percaya, dia pasti bisa melihatnya, tapi kamu tidak boleh memaksanya. Aku tahu, Bu. Aku ingin menikah dengan Xiao saat itu dia. Villa pinggiran kota favorit, di bawah renovasi, di sana. Ada kenangan yang cukup indah untuk kita. Itu ide yang bagus. Lebih banyak mikir ya? Saya mengerti, dia suka keheningan. Menyukai warna hangat, suka cahaya alami. Putra, akhirnya kamu mulai belajar bagaimana untuk mencintai seseorang. Tuan Chen, Presiden Huo akhir-akhir ini diam-diam merenovasi, yaitu Villa Yungxi di pinggiran kota, dan secara khusus sudah meminta desainer untuk memakai gaya New Chinese yang simpel, yang Anda sukai. Gunakan lebih banyak warna hangat dan bahan alami. Dia cukup santai. Huo juga mengatakan, rumah itu kosong dan kosong. Tunggu sampai dekorasi selesai. Anda kadang-kadang pergi untuk bersantai, tinggal lebih nyaman juga. Dia masih ingat kenangan indah pertama kami. Ingatlah untuk mengganti jendela villa. Isolasi suara harus lebih baik. Dia suka keheningan. Dan balkon disegel lebih tinggi. Keamanan pertama, taman kecil di halaman belakang. Harus menyimpannya. Sebelum dia suka minum teh dan membaca buku di sana. Xiao. Aku tidak berani meminta. Kamu bisa segera kembali padaku. Semoga saja di sini bisa menjadi salah satu yang membuatmu merasa tempat untuk momen kedamaian. Apakah baik-baik saja Xiao? Apakah Anda memutar kaki Anda? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Sebentar, aku pergi ke apotek, beli beberapa semprotan untuk menghilangkan rasa sakit. Tunggu sampai kamu selesai urusan perusahaan. Ingatlah, menemukan seorang untuk menyebabkannya untuk Anda. Tidak perlu. Cedera kecil ini tidak mempengaruhi jalan. Nggak bisa. Kalau besok tidak hati-hati, apa yang harus dilakukan jika kaki Anda bengkak besok? Kalau begitu kamu mengirimkannya padaku. Xiao. Tidak perlu merepotkanmu. Aku akan mengambilnya untukmu. Berikan saja padaku. Terima kasih Tuan Huo. Xiao, kamu sudah lama tidak pulang makan. Makan lebih banyak. Kamu lihat, kamu sudah menurunkan berat badan. Terima kasih, Ibu. File di komputer saya belum disimpan. Saya akan menyimpannya dulu. Itu. Selesai makan sebentar lagi. Bisakah kamu menemaniku ke halaman belakang? Sebentar saja. Xiao. Maafkan aku. Aku tahu. Ucapkan 10.000 kata maaf. Tidak bisa menebus luka yang aku lakukan padamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Seseorang yang aku cintai. Itu selalu kamu. Sebelumnya. Aku yang bodoh. Aku yang buta. Perlakukan mutiara sebagai mata ikan. Kehilanganmu. Itu benar-benar membunuhku. Aku tidak akan memaksamu. Aku bisa menunggu. Mungkin suatu hari Anda mau memberi saya kesempatan lagi. Biar aku menghabiskan hidup pergi untuk menjagamu. Mengkompensasi Anda. Taman Villa Cloud Creek. Aku ingin menanam pohon osmanthus. Baik. Besok akan ditanam. Menanam golden osmanthus favorit Anda. Mungkin saling memberi kesempatan, juga untuk memberi diri saya kesempatan. Pohon osmanthus ditanam di sini. Sinar matahari terbaik ada di sini. Ingat ya, gali lubang lebih dalam. Tanah harus cukup gemuk. Tuan Huo, Anda benar-benar peduli dengan rumah ini. Bukan rumah, tapi orang. Tidak bagus. Saya masih memiliki urusan yang mendesak. Saya akan kembali ke perusahaan dulu. Di sini saya serahkan kepadamu, Xiao. Saya mendengar tentang perusahaan. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya. Tidak ada yang akan mempercayai rumor itu. Segera atas namaku, keluarkan pernyataan. Mengklarifikasi kesalahan keputusan proyek sebelumnya. Semata-mata karena kurangnya kemampuan pribadi saya. Tidak ada hubungannya dengan Chen. Sementara itu, penekanan Tuan Chen. Di tengah krisis kelompok, kontribusi besar yang dibuat. Jadilah sikap keras. Baiklah, Tuan Huo. Itu tentang penjualan saham. Berapa banyak yang mereka lemparkan? Kami akan menggunakan cadangan grup. Berapa banyak yang dikenakan? Memulihkan sebagian dari ekuitas dengan harga murah. Sementara, periksa padaku. Pesan. Dari mana itu berasal? Apapun yang harus dilakukan, menempatkan dalam di balik layar. Temukan untukku. Mengerti, aku akan melakukannya sekarang. Ingin memindahkan Xiao. Lewati aku dulu. Dulu aku yang bodoh. Biarkan orang mengambil keuntungan dari celah. Sekarang, tidak ada yang ingin menyakitinya lagi. Halo. Xiao. Apakah Anda melihat pernyataan itu? Jangan khawatir, saya akan menanganinya. Saya tidak akan membiarkan air kotor itu percikan padamu. Bagus, terima kasih.
Jangan katakan terima kasih padaku. Ini semua yang harus saya lakukan. Kamu, apakah kamu bebas di malam hari? Pohon osmanthus dari Yungsi Villa telah dikirim ke. Apakah kamu mau pergi melihatnya? Lokasi spesies. Terserah Anda untuk memilih bagaimana. Baik, Itu. Aku akan menjemputmu setelah bekerja. baik. Chen Xiao, kamu pantas mati. Mengapa kamu bisa menguasai semua yang seharusnya milikku? Posisi nenek muda keluarga Huo, awalnya milikku. Du Huiying. Kamu juga harus mati. Kalau bukan, karena kamu, Xinian tidak akan putus denganku. Huo Xinian dari awal hingga akhir. Yang dicintai adalah aku. Kalian pantas mati, kalian semua pantas mati. Xinian, oh, apakah Anda menemukan Xiao? Tidak, tempat di mana Xiao memarkir mobil kebetulan menjadi titik buta pengawasan pintu garasi terbuka. Tapi orang itu hilang. Saya meneleponnya berkali-kali. Semuanya menunjukkan bahwa dia tidak berada di area layanan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat bawa orang untuk mencarinya. Mama. Ibu jangan terburu-buru dulu. Xiao akan baik-baik saja. Aku akan bawa orang untuk mencarinya dulu. Yo. Xinian, mengapa begitu banyak orang berlari keluar? Mungkinkah seseorang kehilangan? Jiang Meizu, kamu datang ke sini mau ngapain? Jika saya tahu, hilangnya Xiao adalah hasil rencana Anda, saya akan membiarkan Anda di kota sihir. Tidak bisa hidup. Hosnian, sebaiknya kamu bertindak lebih lembut kalau kamu sampai membunuhku. Jangan pernah berpikir untuk melihatnya seumur hidup ini. Wanita itu. Xinian, lepaskan dia. Keselamatan Xiao yang paling penting. Katakan apa yang kamu lakukan di sini. Huo Xinian, kamu tidak perlu mencarinya, wanita itu ada di tanganku. Jiang Meizu, kamu ingin melakukan apa? Jiang Meizu, cepat suruh orangmu lepaskan Xiao. Cantik kecil, jangan berpura-pura di sini. Aku melihatmu seperti ini, aku jadi mual. Kalau bukan karenamu, Xinian gak bakalan putus sama aku. Kang Miju melihat cinta sebelumnya. Jika Anda membiarkan Xiao pergi sekarang, aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk menanganimu. Xinian, berhenti merangsang dia. Xiao masih di tangannya. Jiang Meizu, katakan apa yang kamu inginkan. Saya ingin Chen Xiao keluar dari keluarga Huo. Saya akan menjadi nenek muda keluarga Huo. Bermimpi saja. Tidak mungkin. Hosnian kamu. Kang Miju, kau ganti yang lain. Syarat yang bisa diterima oleh Xinian. Pria itu benar-benar tidak ada yang baik. Waktu sedang baik, dia memanggil orang lain Xiao Tian. Jika Anda jatuh muka, panggil seseorang wanita jahat. Ingin menyelamatkan si imut itu bisa kok 100 juta. Dengan begitu banyak uang, saya takut Anda punya nyawa untuk mengambilnya, tapi tidak punya nyawa untuk menghabiskannya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot, Tuan Muda Huo. Anda tidak usah khawatir. Selama uang itu sudah masuk ke rekening saya akan segera melepaskan Chen Xiao. Kalau tidak, saya akan membunuh Sandera. Kamu berani. Semakin lama tertunda, semakin saya tidak bisa menjamin keselamatan Chen Xiao. Kang Mijo, jika Xiao memiliki kelebihan dan 2 kekurangan, kamu hari ini tidak bisa keluar dari gerbang keluarga Huo. Yo. Saya sangat takut. Ketika saya datang, saya sudah memerintahkan orang-orang di bawah saya. Jika saya tidak kembali sebelum jam 12, saya akan membiarkan wanita itu menguburkan saya. Ini 120 juta. Segera beritahu saya lokasi Xiao. Hosnian yang baik seorang dandy. Ada juga sisi yang penuh kasih sayang untuk Chen Xiao. 120 juta. Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu kenapa ketika kamu bersamaku, kamu tidak bisa melakukan ini padaku? Anda ingin dia hidup. Saya ingin dia mati. Bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Seseorang yang datang. Kendalikan wanita ini. Bersihkan dengan baik. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan dia menelan napas dengan mudah. Xinian berhenti. Xiao masih di tangannya. Bu, jangan hentikan aku. Aku akan memukul wanita ini sampai mati. Kamu berani memukulku sampai mati. Anda tidak akan pernah tahu di mana Chen Xiao berada. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku, orang tua? Atas namamu tentu saja. Saya mengirim pesan ke penculik dan meminta alamatnya. Kembalikan ponselnya padaku. Xinian. Alamatnya ditanya. Mari kita cari seseorang dengan cepat. Baik. Waktu telah berlalu, Chen Xiao sudah lama meninggal. Anda hanya bisa mengumpulkan mayatnya. Bos. Wanita ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Setelah lewat jam 12, kalau si wanita itu nggak balas pesan, kalau nggak ada respon juga, ya kamu urus saja dia, agar saudara-saudara juga merasa bahagia. Oke, tidak masalah. Bahkan kalau wanita ini membalas, tidak bisa berhenti membuat saudara-saudara merasa menyegarkan. Kalau tidak, bahkan dia pun akan ikut diurus. Bos itu memang bijaksana, ya. Keluar, pergi. Hentikan semua. Hentikan semua. Xinian. Uangnya sudah aku bawa. Lepaskan orang-orang sekarang. Baiklah, kemudian Anda membiarkan Jiang Meizu pergi untuk saya terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatan Sandera. Ada juga, biarkan pengawalmu keluar dari sini. Berjalan. Xinian, cepat berikan dia kartu. Keselamatan Xiao adalah yang paling penting. Baik.
Aku melepaskan orang. Cepat pukul dia sampai mati. Mama, Mama. Belum cepat pergi uangnya sudah di tangan. Sinian berhenti mengejar. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. berjalan. Seluruh tahun menyalahkan saya. Kalau bukan karena aku, Jiang Meizu dan yang lainnya juga tidak akan berhasil. Ibu tidak akan terluka karena itu. Xiao, bagaimana saya bisa menyalahkan Anda untuk ini? Semuanya adalah kesalahan Kang Mijo. Ketika orang-orang yang saya kirim menemukannya, dia pasti akan membayar harganya. Yakin. Dokter bilang, ibu baik-baik saja, hanya koma, karena kehilangan darah yang berlebihan. Mari kita tunggu di luar dulu, biarkan ibu beristirahat lebih banyak. Dr. Shen meminta saya untuk mengambil darah dari pasien untuk pemeriksaan laboratorium. Mudah mengetahui penyebab koma. Demi wanita itu, Chen Xiao, Anda bahkan tidak menginginkan nyawa Anda, bukan? Jika saja kamu tidak selalu menghalangi aku dan Xinian, bagaimana saya bisa sampai pada titik harus bersembunyi ke sana kemari? Aku akan mengirimmu hari ini, orang tua ini berada di jalan. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak mengenalku. Tidak ingat. Kepalaku sangat sakit. Sepertinya aku lupa sesuatu yang penting. Orang tua ini justru dipukuli dengan tongkat dan kehilangan ingatan. Bukankah itu, aku masih memiliki kesempatan untuk memasuki keluarga Huo dan merebut kembali posisi nyonya muda. Mama. Saya akan diintimidasi oleh istri Xinian sampai mati. Mama. Saya akan diintimidasi oleh istri Xinian sampai mati. Apa yang kau katakan? Apa yang terjadi dengan Xinian? Mama. Chen Xiao untuk mengusirku dari keluarga Huo. Ikat aku ke pabrik yang ditinggalkan. Anda menyelamatkan saya, tapi Anda dipukul hingga pingsan oleh mereka. Apakah Anda lupa semuanya? Menyelamatkanmu. Pabrik terbengkalai. Kepalaku sangat sakit. Aku tidak ingat apapun. Mama. Seperti ini penampilan Anda sekarang. Itu semua Chen Xiao. Dia cemburu Xinian hanya mencintaiku. Siapkan permainan untuk menjebak kami. Chen Xiao. Wanita jahat. Ya. Chen Xiao, dia wanita jahat. Bu, kamu harus membantuku. Kalau tidak, posisi nenek muda keluarga Huo saya tidak akan dapat dipertahankan. Kang Mijo, kamu masih berani muncul. Apakah Anda begitu takut mati? Xinian, kau ditipu olehnya. Ini semua dirancang oleh Chen Xiao, menjebak kami. Jiang Meizu. Apa omong kosong kau bicara? Kapan aku merancang untuk menjebakmu? Seseorang yang datang. Buang dia keluar dari saya. Hentikan. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Apa yang kamu bicarakan, Ibu? Bagaimana Anda bisa berbicara dengan Jiang Meizu wanita ini? Bagaimana saya melihat ibu saya di tahun ini? Sepertinya saya kehilangan ingatan. Omong kosong. Aku tidak kehilangan ingatan. Mijo adalah menantuku yang baik. Dia dirancang untuk diculik oleh Chen Xiao. Aku bekerja keras untuk menyelamatkannya. Siapa dari kalian yang berani mencoba menyentuhnya? Bu, apa yang kamu bicarakan? Jelas Jiang Meizu yang mencari seseorang untuk menculikku. Bagaimana dia diculik olehku? Diam. Kamu Chen Xiao. Kamu wanita jahat. Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada anakku? Sampai dia jadi seperti itu. Biarkan dia berbicara untuk Anda seperti ini. Xinian Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Xiao, jangan takut. Jangan khawatir, aku akan bertanya kepada ibu dengan jelas. Tidak usah bertanya. Aku memberitahumu. Menantu perempuan yang jahat ini, saya tidak akan mengenalinya. Bu, aku tidak melakukan apa-apa. Semua hal buruk dilakukan oleh Jiang Mijo. Kamu diam. Aku tahu baik atau buruk. Tidak perlu kamu memberitahuku. Berisik-berisik. Pertunjukan baru saja dimulai. Selama orang tua ini percaya, aku adalah menantu keluarga Huo. Semua dari keluarga Huo di masa depan akan menjadi milikku. Biaya ini harus ditanggung oleh pihak pertama. Mengerti? Cepat lihat,
Kang Miju masih memegang lengan ketua. Mereka memiliki hubungan yang sangat harmonis. Bukankah Jiang Meizu diusir dari keluarga Huo oleh ketua? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Kenapa dia bisa ada di sini? Mungkinkah ketua dan Jiang Meizu berdamai? Sudah baikannya, Jiang Meizu dengan ketua? Saya menyatakan bahwa cabut Chen Xiao, tugas presiden grup, digantikan oleh Kang Miju. Chen Xiao, apakah kamu tidak mengerti kata-kata? Mengapa kamu tidak segera keluar dari grup Huo? Dokumen di rumah. Tidak ada porsi yang diperbolehkan untuk dibawa pergi. Betul kata Mijo. Chen Xiao, kemas barang-barangnya segera, meninggalkan grup Huo. Bu, kenapa ini? Bagaimana Anda mulai percaya kata-kata Kang Miju? Wanita tua itu tidak mengabaikan dia. Bukankah Anda ingin lihat kemampuan kerja saya? Aku akan menunjukkan padamu sekarang. Baik. Tidak ada penglihatan. Mengapa kamu tidak segera pergi? Ngapain sih kamu cuma berdiri di sini? Baiklah, aku pergi. Jangan terburu-buru Mizu. Tubuhmu belum sembuh. Tunggu dulu, istirahat sebentar. Baru setelah itu urus urusan perusahaan. Tidak apa-apa, Tante. Tubuhku sudah hampir pulih. Izinkan aku membantumu. Aku mendengar si Nian berkata, Chen Xiao baru-baru ini sedang mempersiapkan penawaran untuk proyek Chengdong Resort. Anda harus berhati-hati. Bagaimana beraninya dia, Seongdong Resort, berhubungan dengan keluarga Huo. Perencanaan untuk beberapa tahun ke depan. Mizu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Jika tidak, kunci dulu data inti proyeknya. Membuat Chen Xiao tidak bisa melihat. Kemudian perhatikan dengan hati-hati setiap gerak-geriknya. Lihat siapa dia menghubunginya. Benarlah, dokumen perencanaan yang dia siapkan sebelumnya juga harus didaur ulang untuk menghindari masalah ekstra. Bagus mendengarkanmu. Aku akan mengatur aksesnya sekarang. Bibi, senang punya kamu di sini. Kau bahkan tidak tahu, sebelumnya, aku harus diintimidasi oleh Chen Xiao sampai seperti apa coba? Mizu, jangan khawatir. Ada aku di sini. Chen Xiao, aku tidak bisa menggertakmu lagi di masa depan. Terima kasih, Tante. Orang tua. Tunggu saya mendapatkan Chengdong Resort. Semua informasi. Lihat bagaimana saya menggunakan kekuatan eksternal. Jatuhkan Huo. Masuklah. Chairman, Nona Jiang mengirim file terenkripsi. Setelah kita menerjemahkan melalui decoder, konten yang ditemukan adalah Huo ingin berpartisipasi dalam lelang proyek di Chengdong Resort. Informasi yang berisi perencanaan proyek, kutipan, kepegawaian, dalal. Apakah informasi dapat diandalkan? Diidentifikasi oleh para profesional perusahaan. Informasi yang dikirim oleh Miss Jiang. Kredibilitas 90%. Bagus sekali. Beritahu perencana sesuai dengan isi data. Buat dokumen penawaran. Kali ini kita harus membiarkan keluarga Huo kebangkrutan. Halo Ibu, ikan sudah mengumpan. Mari kita tunggu pengumpulan warnet saja. Bibi, ini ya, aku yang melakukannya, tentang proyek Chengdong Resort. Laporan penilaian risiko yang Chen Xiao lakukan tadi, itu terlalu radikal, sangat berisiko. Miju punya hati, tapi hal proyek. Aku sudah membuat keputusan. Anda akan pergi bersamaku di pesta tender. Belajar juga belajar. Baiklah Bibi, terima kasih. Kau yakin, aku pasti akan belajar dengan baik di masa depan, berbagi untuk Anda dan Sinian. Harapan. Anda benar-benar untuk kebaikan keluarga Huo. Tentu saja Bibi. Lagi pula sekarang saya juga bagian dari keluarga Huo, ya. Sebagai calon menantu keluarga Huo, prioritas utama Anda hanya untuk menambahkan anak kepada keluarga Huo. Adapun perang komersial, aku bisa mengajarimu perlahan. Baiklah Bibi, kau yakin, aku mengerti apa yang kamu maksud. Aku dan Sinian pasti akan bekerja sama, berjuang untuk itu. Biarkan Anda memeluk cucu gemuk tahun depan. Orang tua, Anda masih menunjukkan pertunjukan ketika kematian akan datang. Tunggu pertemuan tender dulu. Lihat saja apakah kamu masih bisa tertawa. Menunggu kelompok Huo bangkrut. Aku akan menjadi kepala masa depan.
Du Hyeyong, kau tidak pernah bermimpi. Setelah bangun dari amnesia, Jiang Miju yang Anda anggap sebagai putri Anda sendiri akan jadi aku. Atur agen yang menyamar di sampingmu. Seongdong Resort. Aku bertekad untuk menang. Siapa kamu bersaing denganku? Tuan Esu, menurut informasi yang diberikan oleh Jiang Meizu, harga cadangan Huo dan perencanaan inti semuanya ada di tangan kita. Penawaran ini, kami memiliki peluang bagus untuk menang. Hanya saja, informasi ini datang terlalu mudah. Apakah akan ada penipuan? Ada penipuan. Kamu mulai menjadi begitu juga? Kenapa jadi penuh rasa juga gitu? Kang Miju, wanita bodoh itu. Saya hanya ingin menjatuhkan keluarga Huo. Duduk di posisi nenek muda keluarga Huo. Informasi yang dia berikan pasti tidak percaya. Du Hyeyong, wanita tua itu. Sekarang saya khawatir saya masih memperlakukannya sebagai menantu perempuan yang peduli dan baik. Tapi, lagi pula, Du Huying adalah veteran perang bisnis. Veteran. Anda harus pensiun ketika Anda sudah tua. Sekarang ini adalah dunia anak muda kita. Pemberitahuan turun, rapat penawaran, semua kutipan dan pernyataan skema, semua secara ketat sesuai dengan rencana ini datang. Aku ingin Du Huyong yakinkan untuk kalah. Saya berharap Tuan Esu pertemuan penawaran ini membuka dengan kemenangan. Grup Esu pasti akan tumbuh lebih besar dan lebih besar di bawah kepemimpinan Direktur Esu. Buat kejayaan yang lebih besar. Hahaha. Baiklah, memberitahukan kelompok bawah dan ke bawah. Penawaran ini berhasil. Bulan berikutnya, semua orang, 1 kuartal tambahan gaji. Xiao, apakah semuanya sudah diatur? Bu, jangan khawatir. Lokasi pertemuan tender, orang-orang kami sudah berada di tempatnya. Media juga sudah kami hubungi. Sekarang, hanya menunggu ikan. Benar-benar terikat umpan. Bagaimana dengan Sukai? Berdasarkan apa yang telah kami keluarkan, informasi inti, skema penawaran mereka sudah benar-benar menyimpang dari arah sebenarnya. Sukai berpikir dia pintar. Berpikir itu bisa mengandalkan Jiang Meizu sebagai bidak untuk menjatuhkan keluarga Huo. Tapi dia lupa. Pusat perbelanjaan seperti medan perang, meremehkan musuh adalah tabu. Terlebih lagi, bahkan kekuatan sesungguhnya pihak lain. Dia bahkan tidak mengetahuinya. Mama, aku sedikit khawatir jika di lokasi pertemuan penawaran, Jiang Meizu hanya dese-dese lompat tempo. Apa yang harus saya lakukan jika dia baik untuk Anda? Kau yakin? Ibu telah mengalami begitu banyak angin dan ombak. Hanya Jiang Meizu. Saya tidak bisa membalikan langit apapun. Tetapi Anda, Xiao, waktu ini telah menganiayamu, diusir dari perusahaan oleh ibu saya. Bermain drama seperti itu dengan ibu saya lagi. Mama, Anda tidak boleh mengatakan itu. Aku tahu, Anda semua untuk keluarga Huo. Untukku, dapat membantu Anda. Aku tidak merasa salah sama sekali. Anak yang baik. Setelah masalah ini selesai, ibu benar-benar serahkan keluarga Huo ke tanganmu. Ibu juga bisa merawat pensiun dengan tenang. Baik. Kaisu, Kang Miju. Rapat tender. Saya akan menemani Anda untuk berakting bersama dengan baik. Ini adalah adegan terakhir. Ketua Du, jangan cedera. Tidak menyangka orang tua Anda datang sendiri. Sepertinya untuk proyek ini sangat serius. Tuan Esu bercanda. Grup Huo. Penekanan yang besar pada setiap proyek. Tapi Tuan Su, aksi yang sering terjadi akhir-akhir ini, pastinya untuk proyek Chengdong Resort ini, pasti untuk menang. Itu alami. Kami anak muda, selalu ada momentum. Berbeda dengan beberapa merek lama yang berpikirnya kaku, tangan dan kaki, tidak untuk pendatang baru. Ruang untuk pengembangan, ditakdirkan untuk dihilangkan oleh zaman. Orang tua juga harus diberikan kepada orang baru. Beri jalan. Beri jalan. Itu juga tergantung pada pendatang baru ini. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menangkapnya? Jangan sampai saat itu jalannya nggak lancar, membuat jungkir besar sendiri, menempatkan orang tua, industri yang terakumulasi, dikalahkan sepenuhnya. Kita lihat saja. Selamat sore semuanya. Ini adalah kami Esu Group dari proyek Chengdong Resort, rencana skema. Apa yang terjadi, Mijo? Skema yang ditunjukkan oleh Sukai, bagaimana sepertinya benar-benar. Untuk kami, rencana sebelumnya datang. Bahkan, beberapa detail, kutipan di atas juga sama. Aku tidak tahu Bibi. Apakah itu dalam kelompok Huo? Ada boli dalam, kemudian bocor rencana kami. Tidak mungkin. Informasi ini dikunci di brankas oleh saya sendiri, tanpa melalui tangan orang lain. Bibi. Oh, tidak. Du Hui, Inggrisnya. Baru sekarang, aku melihatnya.
Sudah terlambat. Itu benar. Kasus perencanaan Mr. Exu itu berdasarkan informasi yang saya berikan kepadanya disesuaikan dengan grup Huo. Mizu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Mengapa melakukan itu? Mengapa melakukan itu? Mengapa melakukan itu? Karena aku membencimu. Aku benci keluargamu Huo. Kamu jelas tahu bahwa Xinian sangat mencintaiku, tapi harus memihak di mana-mana. Orang jahat Chen Xiao, Du Huiying. Kenapa sih kamu sok suci? Kalau bukan karena kamu menahan aku sudah lama menjadi Nyonya Huo yang dibenarkan. Semua tentang keluarga Huo Anda. Semuanya seharusnya milikku. Ketua Du, apakah Anda mendengar itu? Inilah menantu perempuan yang baik yang kamu percaya. Memberitahu Anda yang sebenarnya. Mizu, kamu sudah lama bekerja sama denganku. Hari ini, proyek di Chengdong Resort itu milikku. Dalam waktu dekat, seluruh grup Huo akan menjadi milikku juga. Kamu sudah tua, sudah waktunya untuk keluar dari arena, pulang untuk pensiun. Kaisu, apakah kamu begitu percaya diri? Anda mencuri rahasia dagang, bersandar pada seorang wanita. Kemenangan yang diperoleh, apakah Anda merasa sangat mulia? Kemampuan Anda, jika Anda sebesar suara Anda, grup Su, juga nggak akan selama bertahun-tahun ditindas sama grup Huo. Hati-hati, serakah ular menelan gajah. Akhirnya, bangkrut bank. Du Huiying, jangan berbicara keras di sini. Kartu lubang keluarga Hu Anda. Aku sudah jelas semuanya. Untuk apa Anda berdebat denganku? Du Huiying, jangan keras di sini. Kartu lubang keluarga Hu Anda. Aku sudah jelas semuanya. Untuk apa kamu berdebat denganku? Apakah Anda terlalu cepat untuk bahagia? Chen Xiao. Kenapa kamu di sini? Hosnian, kamu juga di sana. Kalian berdua. Kami. Tentu saja untuk mengekspos kalian berdua, wajah jelek. Kang Miju, pertunjukan bagus yang Anda nyanyikan di atas panggung. Kita tidak datang. Bukankah Anda kehilangan audiens inti? Kau pikir trik kecil seperti ini bisa mengalahkan grup Esu? Tahun Hos, aku memberitahumu, ini sedang bermimpi. Para peninjau, aku sangat menyesal menunda proses konferensi, tapi ada hal-hal. Keadilan pertemuan penawaran kami juga berkaitan dengan grup Huo kami reputasinya. Jadi saya harus menyatakan di sini. Salah satunya, aku perlu klarifikasi sedikit. Mes Jiang Meiju bukan anggota keluarga Huo saya. Dia sudah lama tidak ada hubungannya dengan anakku. Kedua, dia berikan kepada Tuan Sukai yang disebut informasi rahasia. Itu semua sengaja saya pasang jebakan. Ini adalah grup Huo kami yang benar-benar ditawarkan. Chengdong Resort, rencana proyek, dan Tuan Sukai yang baru saja ditunjukkan. Itu semua solusi yang tidak efektif. Silakan dua reviewer untuk melihat. Itu benar. Rencana Tuan Xiu itu disesuaikan berdasarkan informasi yang saya berikan. Karena aku membencimu, benci keluarga Huo. Memberitahu Anda yang sebenarnya, Meizu. Sudah lama bekerja sama denganku. Hari ini, proyek di Chengdong Resort itu milikku. Dalam waktu dekat, seluruh grup Huo akan menjadi milikku juga. Dua juri, dengan ini, berkas rekaman. Bisakah langsung dibatalkan kualifikasi penawaran grup Esu? Dua juri, dengan ini, berkas rekaman. Bisakah langsung dibatalkan kualifikasi penawaran grup Esu? Mereka mencuri dokumen inti grup keluarganya. Harus tidak boleh ditoleransi. Enggak. Itu tidak mungkin. Rekaman ini, pasti mereka memalsukannya. Baik. Mereka pasti cemburu. Cemburu isu memenangkan proyek Chengdong Resort. Itulah sebabnya kami datang untuk bergabung. Menjebak saya dan Tuan Esu. Menjebak. Buktinya ada di sini. Masih ingin berdalih, Kaisu. Anda mencuri rahasia dagang, upaya persaingan yang tidak sehat, dan kamu Jiang Miju, konspirasi dengan orang lain, merugikan kepentingan keluarga Huo. Tindakan-tindakan tersebut telah menyebabkan kejahatan. Pengacara saya akan mengajukan gugatan terhadap Anda. Kalian, tunggu saja, dapatkan hukuman yang layak. Keheningan. Mengenai Exu Group, kualifikasi untuk pemilihan ini membatalkan. Kelompok Huo bukti yang disajikan akan ditangani oleh peradilan. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Akumulasi generasiu. Semuanya hancur di tanganku olehku sendiri. Kamu orang tua. Anda tidak kehilangan ingatan sama sekali, bukan? Kamu hanya ingin memanfaatkanku. Tangkap Tuan Xiu keluar, lalu tangkap kita semua, sekaligus kan? Anda baru mengerti sekarang. Disayangkan. Terlambat mengerti. Du Huiying, kamu cukup kejam. Kalian tunggu.
Sampai aku keluar, aku tidak akan mati sebelum semuanya selesai. Du Huiying, Chen Xiao Huo Sinian, Anda harus mati dengan baik. Aku mengutukmu, jangan mati dengan baik. Aku akan menjadi hantu. Aku juga tidak akan pernah melepaskan kalian. Tuhan melakukan kejahatan, masih bisa dimaafkan. Jika kamu berbuat dosa sendiri, kamu nggak bisa hidup, loh. Di sisa hidup mereka diperkirakan, mereka tidak akan bisa keluar. Dua juri, untuk apa yang baru saja terjadi, aku minta maaf. Sekarang, apakah itu diperbolehkan? Huo Group, lanjutkan pernyataan. Rencana yang sebenarnya. Halo semuanya, saya pembicara utama kali ini, Chen Xiao. Ini adalah grup Huo kami, proyek Chengdong Resort, dan ini adalah rencana perencanaannya. Di bawah ini, saya akan memperkenalkan secara detail. Kami dibagi menjadi 7 bagian. Pertama, profil proyek, konsep perencanaan ekologis, rencana implementasi, dan operasi penilaian manfaat kerjasama dan jaminan. Keuntungan platform kami adalah terlibat secara mendalam dalam wisata budaya selama 15 tahun dengan kompetensi inti ganda. Kami juga bertanggung jawab untuk perbaikan tanah. Untuk tanah miskin lokal, menggunakan pupuk organik. Perbaikan tanah menargetkan tanah buruk lokal menggunakan pupuk organik. Kami punya area akomodasi, area pengalaman santai, cadangan ekologis, dan sebagainya. Terima kasih semua. Proyek Chengdong Resort ini, akhirnya, kami menang. Ya, Xiao. Ini adalah surat transfer ekuitas. Ibu secara resmi menyerahkan grup Huo kepada Anda. Ibu tidak berhenti bertanya. Bu, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa mengambilnya. Xiao, kau terima saja. Sebelumnya, itu aku yang bajingan. Maafkan aku kamu. Tapi setelah begitu banyak hal, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas. Kamu. Itu adalah orang yang baik untuk grup Huo. Keputusan sialan. Aku mendukung penuh. Nanti aku akan membantumu dengan baik. Mengelola Huo dengan baik. Xiao. Anda pantas mendapatkannya. Kemampuan Anda, kesalehanmu. Dan Anda tidak pernah meninggalkan keluarga Huo, Anda tidak pernah meninggalkannya. Semua ini menunjukkan bahwa kamu adalah keluarga Huo, pewaris terbaik. Ibu percaya padamu. Mama, Sinian. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu.